Bang Juma silakan ditanggapi dulu. Menurut Pak Jordan bahwa di ajaran para nabi sebelumnya itu tidak boleh membunuh orang yang bersalah. Tapi di perjanjian baru boleh membunuh Yesus yang bersalah. Karena sudah dinubuatkan oleh yang mengutus Yesus. Bang Juma masuk, monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana suara saya? Seksi nggak? Seksi, gue juga sih. Bagus nggak suara saya? Gue lagi seksi banget Gurunda. Lanjut. Oh, oke, baik. Ya, kenapa kemudian Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah itu jelas sekali. Kita dari Al-Quran dulu ya teman-teman, supaya teman kita ini bisa memahami di mana poin pengajaran yang sebenarnya yang harus ditegakkan itu. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah menyeru kepada ahli kitab. Kenapa Allah menyeru kepada ahli kitab? Karena Allah mengutus nabi yang datang setelahnya kemudian untuk mereka ikuti. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah, seperti yang biasa saya bacakan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sehingga ketika ahli kitab, nabi-nabi yang datang kepada mereka, kemudian mereka cemooh, mereka hujat, mereka nistakan, bahkan mereka menampakkan kebenciannya kepada Allah, Allah masih memberi mereka peluang untuk menjadi orang yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan banyak dari kitab tersebut. Dan telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulan salam. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu, Al-Quran, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan teman-teman Kristen juga yang saya kasihi, kenapa di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan di Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap yang harus dihukum mati karena dosanya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya. Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa itulah yang harus menanggung dosanya. Orang itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahannya. Ini adalah satu konsep. Tapi kenapa kemudian di dalam Keluaran 20 Tuhan mengatakan begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kenapa Islam datang belakangan? Ini permasalahannya. Kenapa Islam datang belakangan? Karena pada masa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel, muncul pembenci-pembenci Allah. Muncul pembenci-pembenci Allah. Maka ketika kemudian Tuhan datang mengutus para nabi, lalu kemudian nabinya itu dibenci, maka tunggu beberapa ratus tahun kemudian barulah diutus utusan yang baru. Nah, kalau ada rasul datang itu tidak mepet antara rasul satu dengan rasul yang lainnya, itu pasti ratusan tahun. Kenapa? Karena para rasul ini senantiasa dibenci. Allah mengatakan, aku akan membenci keturunan orang yang membenci aku. Aku membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, Nabi Isa dibenci. Nabi Isa diolok-olok, sehingga membenci Nabi Isa, membenci Yesus, itu sama halnya membenci Tuhan. Apa bukti wujud daripada kebencian orang-orang terdahulu? Mengajarkan dia adalah orang yang terkutuk,
mengajarkan dia adalah anak yang hasil dari zina, bahkan mengajarkan beliau ini adalah Tuhan, dan bahkan dituhankan. Karena itulah kemudian Islam itu datang diberi jarak dari pembenci Islam, pembenci Nabi Allah. Nah, sehingga ketika ada saudara Kristen yang membenarkan tentang pembunuhan kepada Yesus, itu adalah kesalahan fatal. Kenapa? Yesus itu adalah orang yang diurapi. Yesus itu adalah anak yang disayangi, hamba yang disayangi, hamba yang dikasihi. Sedangkan perintahnya, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu poinnya. Jadi tidak mungkin orang bersalah ini diselamatkan dengan cara membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7. Aku tidak akan membiarkan orang yang bersalah. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah ya harus nanggung dosanya sendiri. Apa ini harus membunuh utusanku? Oleh karena itulah perintahnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, dan jangan kau membunuh orang yang benar. Aku tidak akan membenarkan orang yang salah. Jadi kalau orang-orang Kristen ini adalah orang-orang pendosa, lalu kemudian bermimpi dosanya ditebus oleh orang yang benar, itu mustahil. Karena itu bertentangan dengan data. Sekali lagi, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan mau membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen mengaku Yesus mati untuk menebus dosa kita, bahkan untuk dosa dunia. Itu bullshit. Tuhan tidak akan mau mengampuni dosa orang lain. Dosa orang yang bersalah tidak akan mungkin Tuhan tanggungkan kepada orang lain. Tidak mungkin. Itu pernyataan Tuhan tuh. Tidak akan mungkin kemudian dosa orang-orang bersalah ini ditanggungkan kepada orang yang benar, apalagi kepada anak yang dikasihi, hamba yang dikasihi. Nggak mungkin. Itu bullshit. Tapi oleh karena Kristen ini adalah ajaran dari orang Farisi, ya, bukan ajaran dari para nabi, maka pantas kemudian wajar kemudian ketika mereka dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Saya kira begitu sebagai pengantar. Silakan yang mau diluruskan, ditanggapi, silakan. Ditambahkan juga boleh. Cek. Silakan Pak mungkin Jordan. Pak Jordan Pak dulu. Jordan atau Pak Robert, silakan. Silakan Pak Jordan. Aduh, narasinya panjang, ada yang motong, baru masuk lagi. Kita di sini sudah agak lama, tapi ketika Gak apa-apa Pak Jordan, lanjut aja. Mungkin bisa bagi waktu sama Pak Robert. Saya kasih waktu Anda sampai puas Anda bicara, tidak ada yang motong. Silakan Pak. Silakan, Oke, Pak. makasih ya Pak Andi. Mungkin Pak Jordan bisa bagi waktu sama Pak Robert atau bagaimana? Silakan Pak Jordan. Nggak apa-apa, terserah dia aja yang pakai. Silakan. Atau Pak Robert duluan. Silakan Pak Robert. Kalau Pak Robert nanti saya nambahin. Silakan. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Enggak. Dengar. Dengar Pak. Oh, dengar ya. Oke. Iya. Saya bukan ini membantah Pak Jordan. Tadi kalau saya nggak salah dengar dia bilang Taurat tidak sempurna ya. Gini, jangan ke situ Pak. Yang kita bahas sekarang yaitu tanggapan terhadap apa yang dikatakan oleh guru. Biarin aja Pak Robert mau ngasih pengantar dulu, biar masuk dia. Silakan Pak Robert. Ya, saya kira bisa dilihat di Mazmur 19 ayat 7 ya. Tentang Taurat. Mazmur 19 ayat 7. Apa itu Pak? Ada yang bisa buka? Mazmur apa? Kalau nggak Berapa? ada saya buka. Ya. Mazmur berapa? Saya baca. Mazmur 19 ayat 7. Saya baca. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Wih, sempurna itu ya. Ya, oke. Itu jawaban. Ayat itu dalil kan? Jordan, you are gone with the wind. Ah, You are ini out of Pak. job, Jordan. Yang out of saya job, Jordan. katakan tadi, You are a liar. kesempurnaan dalam Jordan, hal you are a liar. genap. Hey Jordan, Ya. you are a liar. Jangan diganggu dia berdarah, Nah. nanti nggak enak. Kita adil. Silakan Bro Jordan. Yang saya katakan tadi, kesempurnaan di dalam penggenapan akan firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat, dan itulah yang disebut kesempurnaan. Ya, lanjut Pak Robert, silakan. Oke, tadi tentang saudara saya Juma panjang sekali ya. Masalah apa tadi?
sehingga ada mengatakan kalau nggak salah dosa anak ditanggung oleh ini sendiri ya. Ya istilahnya masing-masing dosa itu ditanggung oleh si pembuat dosa, yaitu Dosa ditanggung masing-masing. ditanggung masing-masing. Tapi itu setelah yang saya pahami setelah penebusan oleh Yesus ya. Kemudian setelah penebusan Yesus terhadap dosa asal itu, kemudian masing-masing akan mempertanggungjawabkan tentang dosanya. Itu ada di Matius 16:27 kan. Yesus bilang, ya aku akan membalas setiap perbuatan manusia menurut kesalahannya. Itu setelah Yesus menebus dosa. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi Yesus datang ke dunia memang dia mengenapi hukum Taurat, bahwa hukum Taurat mengatakan bahwa Mesias akan menderita. Itu kata Yesus ya. Banyak ayat-ayat yang kita bisa lihat, dia 3 kali mengucapkan Mesias akan menderita, akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan disesat, dia akan disalib atau akan dibunuh, mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu banyak ayatnya, ada di Matius, Markus, Lukas. Sampai di Lukas 24 pun dijelaskan itu setelah dia bangkit ya. Jadi dibilang bahwa Yesus datang memang dia untuk menebus dosa, itu aja. Kalau itu pernyataan dia ya di Matius 20 ayat 8 kan. Dan banyak lagi ayat yang dia bilang bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia. Itu ada di Matius, ada ayatnya dan ada beberapa ayat. Jadi dia mengenapi hukum Taurat itu. Mengenapi hukum Taurat yaitu kedatangannya dia ya harus mati, memang harus mati. Dia datang untuk mati dalam rangka untuk menebus dosa. Seperti yang dia katakan di Matius 20 ayat 8. Itu jelas sekali ya. Dia bilang, dan ada beberapa lagi ayatnya. Itu ada di Markus, juga ada di Markus 10 ayat 44. Dan sebelumnya juga dia sudah katakan bahwa dia datang untuk menderita dan mati. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah itu dulu yang saya mau. Nah, kemudian ada yang saya petik, mungkin bukan tadi diucapkan oleh saudara kita Gurunda Juma, bahwa kenapa orang Kristen menumbalkan Yesus. Nah, itu pernah saya dengar di satu YouTube ya, tapi tadi tidak terucap sih. Saya cuma mengingat YouTube yang lain, bahwa kenapa orang Kristen menumbalkan Yesus. Nah itu bisa saya luruskan bahwa orang Kristen, sebelum ada orang Kristen, memang Yesus datang untuk berkorban. Nah, itu untuk mengorbankan nyawanya, untuk menyerahkan nyawanya. Sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, saya Pak Andi ya. Silakan Pak. Ya. Jadi kata hukum Taurat itu adalah kudus, itu sebenarnya lebih tinggi daripada kata sempurna. Ntar Pak, sebelum ini saya kembalikan dulu ke topik. Orang lain yang berdosa, anak orang yang dikorbankan disalib, itu tuh lagi sekarang topiknya. Silakan. Enggak diganggu. Oke, ya mantap. Jadi orang lain ini yang digantikan ini bukan berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu nanti muncul di tahun 2600 sebelum tahun Masehi. Sebelum tahun 2600 Masehi ada hukum yang pertama yang ada, yaitu hukum Taman Eden. Ketika mereka diusir dari Taman Eden, ada hukum yang kedua, hukum hati nurani, yang terjadi ketika Kain membunuh Habel. Pada waktu itu Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Habel, dilarang membunuh, jika engkau membunuh pasti itu dosa. Tetapi kenapa ketika Habel membunuh Kain kemudian baru dikatakan itu dosa? Itu yang disebut hukum hati nurani, ya. Nah, 1000 tahun kemudian ada hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga itu apa? Pelangi-pelangi. Nggak boleh nyanyi, Pak. Nggak boleh nyanyi, Pak. Itulah hukum Nuh, Pak. Hukum Nuh itu adalah tentang larangan-larangan juga itu, Pak. Itu hukum ketiga. Hukum keempat, 1000 tahun kemudian jarak antara Nuh dengan Abraham itu ada 1000 tahun, yaitu hukum janji.
Hukum janji inilah yang lebih dahulu daripada hukum Taurat. Nah, di hukum janji inilah mengandung nubuatan tentang yang akan menebus. Berbeda dengan Pak Sugi tadi ya, saya mengutip ya, bahwa baru dikatakan tadi siapa yang berdosa dialah yang harus menanggung. Tapi berbeda dengan kematian Yesus sehingga dia disalibkan. Maka sesungguhnya tentang Yesus itu semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka hukum tentang penebusan itu sudah dinubuatkan dengan cara misterinya Allah. Keturunanmu akan meremukkan, itulah poinnya. Tapi mengandung misteri. Nah, itu nanti ditegaskan ketika di zamannya Abraham, olehmu maka seluruh bangsa akan mendapat berkat. Hukum janji itulah, Pak. Maka posisi Yesus untuk menggantikan, menyelamatkan manusia digantikan oleh Yesus, karena ketika manusia jatuh dalam dosa maka mereka itu apa dihukumnya mati. Siapa yang berdosa harus mati. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka itu digenapi dengan menggantikan Yesus yang akan dijadikan korban. Dalam pertanyaan Pak Andi tadi, mengapa Yesus harus dibunuh? Dibunuh karena menggenapi nubuatan. Kata kasar memang membunuh, tapi itu menggantikan posisi orang yang akan dihukum semenjak manusia jatuh dalam dosa, bukan berdasarkan hukum Taurat, Pak. Jadi itu yang dipahami. Dan inilah salah satu yang tidak dipahami oleh Aula SWT tentang nubuatan keselamatan itu sendiri. Ya, itu aja, silakan. Oke, silakan berdua Pak Desugi sama Bang Juma, diperkirakan waktunya saja. Monggo. Oke, saya tanggapin sedikit ya. Menurut Pak Jordan, Yesus itu tidak menghapus hukum Taurat, tetapi hukum sebelumnya. Yang saya tangkap seperti itu. Mohon maaf kalau salah. Nah, ini justru bertentangan dengan apa yang dikatakan Paulus. Karena menurut Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Ya, bukan hukum sebelumnya, hukum Taurat yang dikatakan Paulus di situ. Nah, di sini Anda selek dengan Paulus kalau begitu. Lalu Anda mengutip Kejadian 3 ayat 15, di mana di situ Tuhan itu membuat merencanakan gitu ya, akan terjadi permusuhan antara anak perempuan itu dengan keturunan ular. Nah, ini kok bisa dilarikan ke Yesus? Padahal yang dibicarakan di sini ya, atau Tuhan itu sedang berbicara kepada wanita itu. Wanita itu siapa? Bukan Maria. Wanita itu adalah Hawa, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini seharusnya yang dipahami semua keturunan Hawa, bukan cuma Yesus. Ya, bisa diartikan bahwa setiap keturunan Hawa akan digoda oleh iblis. Sebenarnya seperti itu. Walaupun saya tahu ular yang di sini adalah bukan iblis. Itu adalah benar-benar binatang kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 1 itu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Seharusnya yang menjadi permusuhan itu antara binatang ular dengan keturunan Hawa seharusnya. Tapi dilarikan ke Yesus. Tapi apapun itu, tadi saya sudah memberikan pengertian bahwa maksudnya itu bahwa setiap keturunan Hawa atau seluruh manusia itu terus akan mengalami godaan dari iblis itu. Ini nggak ada hubungannya dengan Yesus sebenarnya sih. Monggo Bang Akhi Juma ditanggapi. Oke, baik, terima kasih ya. Semangat malam Sensei. Ini sudah keluar ya? Belum. Sensei saya sudah keluar. Oh, beliau. Masih Semangat. saudaraku. Iya, semangat malam Sensei. Jadi gini. Malam. Iya, baik. Satu hal yang perlu dipahami di sini.
bahwasanya hukum Taurat itu adalah datang untuk Bani Israel. Yeremia 31 sampai 33. Ulangan 11 nomor 1 dan seterusnya. Ulangan 6 1 perikop, Ulangan 4 1 perikop. Kemudian yang jelas di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan seterusnya, bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada satu hal yang tidak sinkron, menandakan bahwa konsep ini adalah konsep yang dijajakan kepada non-Yahudi. Pertama, hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Penekanannya terhadap data-data yang saya sajikan. Kemudian Paulus menjajakan kematian Yesus untuk membatalkan hukum Taurat kepada orang di luar Yahudi. Ini tidak nyambung. Logika sederhananya, aturan yang ada di Indonesia hanya untuk orang Indonesia. Kemudian ada orang datang dari Malaysia menjual sebuah konsep bahwa hukum Indonesia telah dibatalkan untuk kita rakyat Malaysia dengan matinya salah seorang yang diagungkan di Indonesia. Taruhlah misalnya si Pitung. Dengan matinya si Pitung, maka hukum-hukum Indonesia tidak berlaku lagi dengan kita. Emang kita siapa? Kita ini orang Malaysia. Kenapa ada si Pitung mati untuk kita untuk membatalkan hukum Taurat? Gak nyambung. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalam. Loh, emang kita siapa? Emang kita orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Sedangkan apa yang ditorehkan oleh Paulus itu semuanya dijajakan keluar, bukan ke Yahudi. Dijual ke Romawi, dijual ke Yunani. Wahai orang Romawi, wahai orang Yunani, Yesus mati di atas tiang salib untuk membebaskan kita orang Romawi dan Yunani dari hukum Tuhan dalam hukum Taurat. Kan gak nyambung. Hukum Taurat untuk Bani Israel, Paulus menjual Yesus ke non-Israel. Lalu kemudian orang Indonesia tiba-tiba mengaminkan itu. Itu nggak lucu gitu loh. Lalu kemudian tadi dengan hormat sensei saya mengatakan bahwasanya Yesus itu dinubuatkan untuk mati di atas tiang salib. Nah, ini juga pendalaman yang sangat-sangat keliru. Tulisan-tulisan yang dibangun oleh orang Farisi tentang kematian Yesus itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yohanes 7 nomor 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Justru, andai saja penyaliban itu adalah benar dinubuatkan untuk kemudian membebaskan orang Yahudi dari dosa-dosa mereka, maka sejatinya data ini harus berubah. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Nah, harusnya Yesus mengatakan, maka segeralah bunuh aku, supaya kalian tidak dikutuk oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Yesus mengatakan, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Harusnya cepatlah kau membunuh aku. Karena tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Kalau memang Yesus dinubuatkan untuk mati di salib. Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Harusnya ketika Yesus itu, orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu berusaha untuk membunuh Yesus, harusnya Yesus mengatakan, karena firmanku beroleh tempat di dalam kamu. Harusnya kayak gitu. Tapi ini terbalik dengan fakta yang dijabarkan dan dijual oleh Paulus. Yesus mengatakan hal yang lain. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ternyata tidak ada nubuatan penyaliban. Kalau ada nubuatan penyaliban, harusnya datanya Yesus katakan begini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku beroleh tempat di dalam kamu. Harusnya kayak gitu. Satu lagi, Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku.
Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Data selanjutnya, pekerjaan manakah? Pekerjaan manakah yang aku lakukan sehingga kamu mau melempari aku, mau membunuh aku? Harusnya Yesus tidak mengatakan itu. Harusnya Yesus mendukung pembunuhan, rencana pembunuhan yang ingin dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi faktanya tidak. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Dilempari aja Yesus protes, apalagi dibunuh. Jadi tidak ada nubuatan itu. Nubuatan yang sensei maksud adalah cerita-cerita orang Farisi yang dijual keluar. Kenapa? Karena cerita itu berkesesuaian dan konsep nenek moyang mereka. Dewa mereka datang menjadi manusia, mati untuk nebus mereka. Ini yang dijajakan kepada mereka, sehingga mereka mengaminkan ajaran Paulus itu. Jadi sekali lagi saya katakan, nubuatan tentang penyaliban itu tidak ada di dalam konsep Yesus dan tidak ada dalam konsep orang-orang Yahudi, yaitu para ahli Taurat. Ini muncul hanya murni dari orang Farisi yang kemudian dijual kepada orang Romawi dan Yunani. Silakan. Oke, siapa dulu? Silakan Pak Robert. Silakan Pak Robert, mau ditanggapi silakan. Oke, kalau dibilang bahwa Yesus datang bukan untuk menebus dosa, itu Yesus sendiri yang membicara di Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45. Kemudian di Matius 26 ayat 28. Itu Yesus sendiri yang bicara bahwa dia datang. Kalau enggak saya baca ya, saya baca dulu. Ada 3 ayat dan sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, dan dia akan disesah dan disalib. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu 3 kali dia menyatakan itu. Ayat-ayatnya saya lupa sih, tapi ada di Matius, Markus dan Lukas, bahkan Yohanes. Ya, itu Yesus yang bicara sendiri, bukan orang lain. Ya, saya baca dulu yang ini supaya tidak salah paham ya. Matius 28 ayat Matius 26 ayat 28 ya. Saya baca. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, itu kan. Nah, itu saya buka di Matius Matius 20 supaya kita enggak ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Yesus yang bicara sendiri. Itu ada juga di Markus 10, itu sinonim ya. Markus 10 ayat 45. Itu Yesus yang bicara. Sebelumnya itu dia sudah bicara berapa kali di penderitaan pertama, penderitaan kedua, sampai penderitaan ketiga. Itu kan dia bilang bicara tentang akan matinya dia. Nah, gitu kan. Itu Yesus yang bicara, bukan orang Kristen. Kemudian itu di Lukas 24 setelah dia bangkit, dia bilang juga kan, malaikat-malaikat juga serukan, kamu yang mencari Yesus yang sudah bangkit, apakah kamu lupa bahwa dia sudah katakan sebelum dia di waktu dia masih bersama-sama dengan kamu, bahwa dia akan mati, bangkit, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu malaikat juga tegaskan kepada Maria dan murid-muridnya lain setelah dia bangkit. Jadi kalau dibilang Yesus datang bukan untuk menebus dosa, itu ayatnya ada, bukan asumsi saya. Nah, kemudian Yesus tadi kalau nggak salah ya, saya cuma tambahkan yang tadi Pak Sugi bilang bahwa itu Kejadian 3 ayat 15 itu perjanjian itu nubuat kepada keturunan wanita ya. Yang setahu saya keturunan wanita adalah si itu Yesus ya. Dia melalui keturunan wanita yaitu Maria. Nah, maksudnya gini, maksudnya Maria itu tanpa buai atau tanpa disetubui,
dia melahirkan Yesus, atau dia hamil, dia menghamilkan apa? Bukan menghamilkan. Yesus meminjam apanya ya, rahimnya ya, untuk hamilnya dia di dalam perut Maria itu. Nah itu mungkin yang dimaksud itu dari keturunan wanita, itu maksudnya. Bukan dari keturunan putra kan, pria atau Adam, tapi dari keturunan wanita. Bahwa kalau kita mau lihat tentang kelahiran Yesus, dia tanpa seorang bapa ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Pak Sugi. Mungkin selanjutnya diteruskan oleh Pak Jordan. Terima kasih. Oke. Ada dua, karena terlalu banyak pertanyaan jadi mau catat terlalu banyak. Jadi ada dua hal ya. Itu tentang hukum-hukum ya. Saya juga sudah jelaskan sebelum hukum Taurat sudah ada 3 hukum di sana. Nah, Galatia 3 ayat 17 ini mengatakan ya. Kita akan lihat perbandingan antara hukum Taurat dengan hukum janji. Mana yang lebih kuat? Ya. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi di sini sudah ada perbedaan antara hukum Taurat dan hukum janji. Hukum janji itu digenapi dengan datangnya Yesus, dan itulah yang disebut dengan hukum kasih karunia. Ya. Jadi sesungguhnya yang lebih tua adalah hukum janji, bukan hukum Taurat. Itu yang tidak dapat dipahami oleh Al-Quran. Bagaimana menanggapi tentang rahasia nubuatan-nubuatan yang ada tentang Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus, siapakah Yesus itu dan bagaimana dengan Yesus itu. Karena tidak tahu, maka timbullah pertanyaan diskusi seperti ini yang jelas dengan pertanyaan dari saudara kita Muslim, sehingga inilah membuktikan ternyata dengan adanya Al-Quran membuktikan bahwa Allah SWT itu tidak tahu tentang nubuatan, tentang keselamatan itu sendiri. Ya, tentang hukum janji saja tidak tahu, hanya mengenal hukum Taurat. Ternyata hukum janji itu dikatakan kepada Abraham. Ya, perbedaannya jauh sekali, 430 tahun. Ya, jelas sekali itu ya. Itu yang pertama ya, tentang hukum Taurat dan hukum janji. Ya, yang kedua yaitu tentang salib. Apakah salib itu tidak ada nubuatannya? Itu ada. Nubuatannya yang ada di dalam Yehezkiel. Oh iya, sabar. Teman-teman coba buka Yehezkiel 6 ayatnya, Yehezkiel 9 ayat 6. Inilah tentang rahasia-rahasia tentang keselamatan itu sendiri yang tidak dapat dipahami, tidak dapat dijelaskan oleh Al-Quran, yang tidak dapat dijelaskan oleh Allah SWT itu. Ya, dikatakan di sini tentang salib itu ada mengandung makna sebelum itu terjadi. Yehezkiel 9 ayat 6 mengatakan begini: orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu janganlah disinggung. Disinggung saja tidak boleh, apatah lagi dibunuh. Di sini ada algojo yang memusnahkan, yang mau membunuh orang-orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi orang yang memiliki tanda T atau tanda salib, ketika itu penggenapan tentang Yesus Kristus, yang mengangkat Yesus Kristus di kayu salib, yang percaya kepada salib Kristus itu sendiri, maka mereka itu disinggung pun tidak boleh, apatah lagi dibunuh. Jadi diselamatkan. Maka tentang salib ini adalah bagaimana penggenapan nubuatan di dalam Yehezkiel yang merupakan misteri nubuatan yang ada di dalam Yehezkiel 9.
Ayat 6. Sekali lagi saya tegaskan bahwa inilah kegagalan Aula SWT, bagaimana dia menjelaskan, dia lupa dan tidak tahu tentang rahasia nubuatan keselamatan, apatah lagi berbicara tentang salib itu sendiri. Silakan yang lain lanjut. Cukup. Oke, saya komentari dulu ya, Akhi ya. Ya, silakan. Terkait dengan apa yang dikatakan Yesus, itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan datang, aku akan berbicara secara terus terang. Nah, ketika Yesus berkata, inilah darahku, inilah dagingku, ternyata di situ disimbolkan dengan anggur dan roti. Ini bisa diartikan bahwa itu tidak bermakna darah sebenarnya. Artinya itu perjuangan. Ya, murid-murid itu akan meneruskan perjuangan Yesus. Bukan berarti darah Yesus beneran, tidak. Saya ibaratkan begini ya. Ketika saya ngomong, saya akan membela negara ini sampai titik darah penghabisan. Bukan berarti darah saya sampai habis. Artinya akan berjuang sungguh-sungguh untuk kepentingan negara ini. Seharusnya dimaknai seperti itu. Faktanya apa? Faktanya Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep keselamatan itu pada penebusan. Dia di tiang salib, tidak. Ya sering saya ungkap ayat ini di dalam Lukas 18 ayat 18. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya mendapatkan hidup yang kekal? Apakah Yesus menjawab, percaya aku disalib untuk menebus dosamu? Oh tidak. Yang mengajarkan itu adalah Paulus. Jika kamu percaya Yesus adalah Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Itu Paulus ajarannya. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ketika berbicara tentang keselamatan, kehidupan kekal, ayat mana yang mengatakan dengan cara dia mati di tiang salib? Nggak ada sama sekali. Ya di dalam Matius 7, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Makanya ketika ada orang kaya bertanya itu, bagaimana supaya mendapatkan hidup yang kekal? Jawaban Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Perintah Tuhan yang ditunjukkan Yesus. Bukan tidak mengatakan, apakah kamu tidak tahu aku mati disalib untuk menebus dosamu? Tidak. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 18-19 ya. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, ya, kamu akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Yesus nggak ngomong soal penebusan, sama sekali tidak. Ya, kemudian tentang wanita. Nah, ayat itu untuk memahami kata-kata ya, untuk memahami makna suatu kata harus kita lihat saat kata itu diucapkan. Nah, apakah pada waktu Tuhan ngomong itu ngomong sama Maria? Tidak. Di situ jelas disebut kamu, keturunanmu. Mu di situ siapa? Hawa. Gitu loh, Kejadian 3 ayat 15. Oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jelas disebut perempuan ini, bukan perempuan itu. Kalau perempuan itu bisa itu mengacu kepada Maria. Tapi kalau perempuan ini jelas itu mengacu kepada Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu yaitu si ular dan keturunannya. Nya siapa? Hawa, bukan Maria. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini seharusnya bisa dipahami secara umum, tidak mengkerucut kepada Yesus. Karena keturunan Hawa itu bukan cuma Yesus, seluruh manusia ini keturunan Hawa. Kan begitu. Kemudian hukum janji ya. Hukum janji yang ada di dalam Galatia 3 ayat 15 itu terkait hukum Abraham. Ya, kalau Anda baca di ayat sebelumnya, coba saya lihat ya, Galatia 3 ayat mana tadi? Galatia. Nah, Galatia 3 ayat 15. Kita baca ya.
ayat 17 ya. Nah, kita baca dari ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan hukum Taurat. Betul, saya setuju. Hukum yang janji yang telah dibuat Tuhan kepada Abraham, semisalnya sunat, itu tidak bisa dibatalkan oleh Taurat. Nah, tidak ada narasi dari Yesus ataupun dari Paulus yang dibatalkan adalah janji ini. Tetapi jelas yang dibatalkan adalah hukum Taurat. Sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapannya dibatalkan. Ya, bukan janji yang sebelumnya itu yang dibatalkan, bukan. Nggak ada narasi seperti itu. Allah tidak paham. Tidak paham apanya. Karena memang Tuhan tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Bukan Allah tidak paham. Ya, Allah tidak pernah mengajarkan penebusan dosa melalui manusia, itu tidak ada. Yang ada kan penebusan dosa lewat manusia itu Dewa Molok. Ya, terdapat di dalam kitab Imamat itu. Nah, ini punyanya Bang Juma itu ya. Yang ada di Imamat, Dewa Molok yang butuh penebusan darah. Tuhan tidak butuh penebusan darah manusia, enggak. Karena apa? Karena Tuhan bisa menghapus dosa dengan sangat mudah. Enggak perlu datang ke dunia. Ya, lewat rahim campur kotoran dan najis. Kemudian dibesarkan setelah mati, dibunuh, ditelanjangi, ditombak, diludahi, ditampar. Enggak perlu seperti itu. Ribet. Tuhan punya cara lain. Apa itu? Membakar tai sapi dan kotorannya, itulah penghapus dosa. Keluaran 29 ayat 14. Kemudian di dalam 2 Tawarin 6 ayat 21. Tuhan mampu mengampuni dosa dari singgasananya, dari surga. Dosamu keampuni, selesai. Gak perlu datang-datang seperti itu, gak ada. Tidak pernah diajarkan oleh para nabi manapun, Yesus sendiri juga tidak mengajarkan. Faktanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, tidak ditunjukkan pada penyalipan, tapi ditunjukkan kepada hukum Tuhan. Silakan Nahi. Silakan Gurunda. Oke, baik. Ya, kepada guru saya ya, sensei saya. Sensei mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan darah. Tapi ajaran ini itu tidak dijajakan kepada Yahudi. Malu pembuat ajaran ini untuk menjajakan ke Yahudi, malu. Malu sensei, karena kenapa? Orang Yahudi paham betul Tuhannya mengajarkan menghapus dosa dengan darah hewan. Jadi kalau nama Yesus itu dijual, dijajakan kemana-mana, itu udah jelas itu. Yesus sudah menubuatkan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Itu ada di dalam Lukas 21. Nah, makanya ketika saudara-saudara Kristen kita, termasuk sensei, mengatakan bahwa ini legitimasi dari Yesus tentang penyaliban itu. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Pengarang kitab Matius itu bukan murid Yesus. Saya boleh lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Itu bukan murid Yesus itu. Penulis kitab Matius justru menyaksikan Matius ya bersama Yesus itu pergi. Jadi Matius itu pergi bersama dengan Yesus menurut penulis Matius, kitab Matius. Nah, narasi yang saya katakan tadi, bagaimana Yesus kemudian dalam Yohanes 8, Yohanes 10 mengatakan, kenapa engkau ingin membunuh aku? Kenapa engkau ingin menghukum aku, melempari aku batu? Itu bukti bahwa cerita-cerita yang muncul belakangan yang dijual ke Romawi dan Yunani, yang berkaitan dengan dia mempersembahkan darahnya, dagingnya, dan seterusnya, itu adalah pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang Farisi mengatasnamakan Yesus untuk dijual keluar. Makanya penulis kitab saudara
Esensi itu tidak menjajakan ajaran ini ke ke Yahudi. Sorry. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, terkait dengan saudara Jordan, Anda seakan-akan bukan seakan-akan, Anda benar-benar mempraktekkan amanat Yesus atau nubuatan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Anda betul-betul melakukan keinginan Paulus. Galatia 3 nomor 17 itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan Paulus sendiri. Dan Anda mencoba untuk menarasikan ini untuk membatalkan hukum Tuhan. Kata Paulus, maksudku adalah, ini Paulus ini yang bermaksud, Paulus yang bermaksud. Janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Saya ingin tahu kepada saudara, janji yang sebelumnya telah disahkan itu janji apa? Tertulis di mana itu janji? Janji yang dimaksud oleh Bapak Paulus Anda ini, itu janji apa? Yang mana janji itu kemudian tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Berarti janji itu lebih dulu tiba, baru hukum Taurat. Saya minta saudara mempertanggungjawabkan ini. Janji apa yang dimaksud oleh Paulus yang tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat? Yang mana usianya 430 tahun sebelum Taurat. Tolong Anda terangkan ke kita. Saya minta ruang. Saya kasih waktu Anda untuk menjelaskan. Di dalam pengajaran Bapak Paulus Anda ini mengajarkan bahwa ada janji yang sebelumnya telah disahkan. Janji apa itu? Yang mana janji ini 430 tahun sebelum Taurat itu ada, janji ini sudah ada duluan. Tolong Anda tunjukkan di mana itu tertulis. Janji yang sebelumnya sudah disahkan lebih dulu oleh Tuhan. Silakan. Pak Robert duluan, silakan. Oke, terima kasih. Tadi belum dijawab ya tentang bukan darah aja ya. Tadi Matius 27 ya, dia menyerahkan nyawanya ya untuk tebusan. Nah, kemudian darahnya itu ya. Itu ayatnya. Yesus itu itu bukan majas ya. Itu benar-benar itu yang sering dia ulang itu kan di pemberitahuan pertama tentang penderitaannya sampai ketiga pemberitahuan itu tentang dia akan disalib ya. Itu yang dia jelaskan ya. Kemudian sampai dia disalib lah, sampai dia bangkit. Itu kan sangat jelas sekali ayat-ayatnya ya. Kita bisa lihat di Yohanes maupun keempat Injil itulah tentang apa yang dia katakan, apa yang dia nubuatkan benar terlaksana. Dia akan disalib. Sebab dia bilang memang anak manusia datang atau Mesias harus menderita. Itu yang dia bilang. Itu dia bilang itu sudah sudah dinubuatkan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu dijelaskan juga bahwa dia pernah bilang bahwa semua kitab Taurat dan kitab para nabi serta kitab Mazmur itu menulis tentang dia ya. Itu menulis tentang dia. Itu Yesus sendiri yang bicara ya. Yaitu dia akan menderita. Dia datang untuk menebus, bukan dia ditumbalkan. Dia datang sendiri untuk menebus atau untuk mengorbankan jiwanya. Itulah itu beberapa ayat banyak sekali ya, bahwa dia datang untuk menebus manusia dari dosa melalui pengorbanannya, melalui penyalibannya, melalui penyerahan dirinya ya. Sebab waktu juga si Pilatus bilang, aku bisa membebaskan engkau dari salib dan aku bisa mengatakan engkau disalib ya. Apa jawab Yesus? Engkau tidak punya hak, engkau tidak punya kuasa untuk itu, kecuali diberikan oleh yang di atas ya, kecuali diizinkan oleh yang di atas. Nah itu kan, jadi si penyaliban Yesus itu atas izin dari yang di atas, itu maksudnya dari Allah, itu yang maksudnya Yesus ya. Memang dia datang itu sangat dijelaskan di Yesaya 53 ya, tentang penyaliban Yesus itu. Yesaya 53 itu diklaim oleh Petrus, Yohanes dan para rasul bahwa itu adalah nubuat buat ini, buat Yesus ya. Dan Yesus sendiri juga di Lukas 22 ayat 32 bahwa
nubuatan Yesaya 53 itu adalah tentang dia. Dia bilang kan sedang dimulai tentang sedang digenapi tentang nubuatannya itu. Itu ada di Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 ayat 32 kalau tidak salah ya. Nah, bahwa tentang Yesaya 53 itu diklaim oleh semua diklaim oleh semua murid-muridnya bahwa itu adalah nubuatan tentang Yesus. Nah, kita bisa baca di situ menderitanya. Dia disalib bukan karena dia disalib karena dosa kita. Padahal dia menanggung dosa kita. Itu kan dijelaskan di 53. Itu Yesus sendiri mengklaim itu adalah nubuatnya tentang dia loh. Dan semua murid-muridnya mengklaim itu adalah nubuatan tentang dia. Begitu pula apa tuh 42 tentang Yesaya 42 juga kan di ayat 7-nya Yesus sendiri klaim itu adalah nubuat tentang dia ya. Itu Yesus sendiri klaim itu. Nah itu. Jadi kemudian masalah siapa itu? Masalah Paulus bahasanya terlalu ini ya. Mungkin Paulus maksud bahwa Taurat sudah selesai. Seperti yang Yesus bilang di Lukas 16 ayat 16 kan. Bahwa Taurat itu sudah selesai di masa Yohanes, selesai sudah, tinggal masuk ke pengajaran kasih karunia yang Yesus ajarkan, itu sudah selesai maksudnya. Nah, gitu maksudnya Taurat itu adalah penggenapan untuk Taurat itu Hilang suaranya. adalah penggenapan untuk dia. Jadi Yesus siapapun tentang hukum Taurat ya, hukum Taurat Matius 5 ya, Matius 5 ayat 7 Matius 7 atau yang tentang hukum Taurat itu 18 dan 19 ya, 17 dan 18 itu ya, Matius 5 ayat Matius 7 ya kalau nggak salah, ayat 20 ayat 18 ayat 17 dan 18. Matius 5 selesai. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat merubah hukum Taurat itu ya. Tidak ada, ya. Ya, jadi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, itu benar, sangat benar. Jadi bukan merubah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat merubah hukum Taurat, tidak ada. Walaupun lebih mudah langit dan bumi itu lenyap, ya. Atau apabila merubah hukum Taurat itu di Lukas berapa itu ya? Dikatakannya lebih mudah orang merubah. Lebih mudah langit dan bumi Lukas lenyap 17 daripada merubah hukum Taurat. Memang Lukas hukum Taurat 17 tidak ada 16. satupun orang bisa merubah. Sebab itu ada yang akan digenapi. Kalau itu dirubah berarti penggenapan untuk Yesus tidak jadi, gagal nantinya. Itu maksudnya ya. Jadi Paulus, bukan saya belain Paulus. Paulus mengatakan mengutip Lukas 16 ayat 16, itu maksudnya begitu. Ya itu sementara untuk dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Salam hormat Sensei Robert. Siap tempur. Host standby. Iya, Pak Sugi, sepertinya Pak Robert ini kita sudah tidak asing, tapi masuk TikTok agak aneh ya. Apakah yang Pak Robert di PI kah, di MDM Ya, sama atau... Pak Robert Wandur. Oh ya, Guru karate. ya Pak Robert, saya sudah agak lupa ya. Kita sudah pernah ketemu ya. Oke, kita lanjut. Saya mau lanjut tentang Pak Jordan masih ada? Ya. Tadi kan mengatakan Pak Sugi, kenapa Allah repot-repot kok punya cara seperti itu untuk menebus dosa manusia dengan menggantikan orang yang tidak berdosa, dengan kata lain Allah sendiri yang datang. Cukup aja mengampuni sudah bisa. Itu tidak salah kalau menurut konsep Bapak. Tetapi Allah kami berbeda dengan konsep pemikiran Bapak, atau dengan kata lain dengan ajaran Bapak. Sebab di dalam ajaran kami
yaitu di dalam sebentar ya. Efesus 2. Sorry ya. Efesus 2 ayat 8. Saya tunjukin ayatnya supaya Bapak tahu tentang arti penebusan yang dilakukan oleh Yesus, ya. Bukan oleh pikiran manusia tapi oleh karya Allah sendiri. Allah sendiri yang punya rencana untuk menebus manusia. Ya, karena kalau mereka tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka tidak akan mati. Tapi karena mereka melanggar, akhirnya mereka mati. Nah, kematian di dalam Alkitab itu memiliki 4 makna. Kematian yang pertama adalah kematian secara fisik, umur tidak panjang. Terpisahnya tubuh, jiwa, dan roh itu. Jadi tubuh itu kembali kepada debu, tapi roh itu akan ditempatkan ada suatu tempat. Itu kematian dalam poin yang pertama. Kematian yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi putus. Hilangnya kemuliaan Allah karena dosa. Sehingga Allah berfirman kepada orang-orang tertentu saja yang kalau kita lihat itu silsilanya, benang merah keturunan itu jelas tentang rencana keselamatan itu. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kematian yang mengandung arti setiap manusia itu akan berbuat dosa. Kejadian 6 ayat 5, kecenderungan manusia untuk selalu berbuat dosa. Itu berbicara tentang kematian. Dan yang kematian yang keempat adalah kematian yang kekal, itu neraka. Poin yang pertama dan yang ketiga itu masih bisa ditebus atau dengan kata lain diselamatkan. Tetapi poin yang keempat, neraka itu tidak ada pengampunan lagi. Ya, kita lihat Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Inilah cara Allah menyelamatkan manusia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu. Ya, jadi usaha amal perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Kata Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 29, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan selamat. Tetapi jika engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Ya, oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu ditegaskan lagi di dalam, ya, ada banyak ayat, Pak, kalau berbicara tentang iman dan perbuatan baik. Ya, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan Allah. Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayat 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan melakukan hukum Taurat. Jadi mereka melakukan hukum Taurat itu untuk supaya selamat, itu betul. Tetapi satu pun tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat, termasuk Musa. Ya, maka ada cara lain. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, maka ada satu cara lain, yaitu percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang menyempurnakan hukum Taurat itu, dalam arti Yesuslah yang menggenapi, Yesuslah yang mampu melakukan hukum Taurat itu. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, maka itu tandanya kita sudah melakukan hukum Taurat itu sendiri. Ya, perbuatan baik atau amal itu berbeda dengan iman. Kita lihat lagi di dalam Titus 3 ayatnya yang ke-5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan, itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permainan yang kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu kasih karunia. Interupsi. Ya, sabar. Saudara Jordan, kepanjangan. Ya, Tolong itu terangkan semua. janji yang datang yang datang lebih dulu 430 tahun itu apa? Silakan. Ya. Nanti saya jawab, tapi saya menjelaskan dulu tentang hukum Taurat itu kan. Hukum Taurat perbedaannya dengan kasih karunia. Kasih karunia itu ditanggapi dengan iman. Hukum Taurat itu ditanggapi dengan perbuatan. Jadi itulah maka hukum Taurat itu dibatalkan, ya, tidak berlaku lagi karena tidak ada satu manusia yang mampu melakukan itu.
Hukum Taurat itu mengandalkan perbuatan amal. Tetapi kasih karunia cukup percaya saja ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan Pak masuk. Janji Sebentar. datang ya lebih dulu Saya akan jawab. 430 tahun. Kelamaan Ya. Pak, kelamaan. Ya, karena di situ itulah yang disebut hukum janji, yaitu tentang janji kepada Abraham. Nah, itu poinnya di mana? Bapak kan tadi bertanya poinnya seperti itu. Jadi barangkali ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kami jawab, tolong ditanya lagi, ya, diulang lagi nanti kami jawab ya. Jadi dalam hal ini fokus Bang Gurunda ini bertanya tentang janji apakah yang diberikan Allah kepada Abraham itu, sehingga katakanlah yang lebih tua adalah hukum janji daripada hukum Taurat itu. Sehingga perbandingan antara hukum janji dan hukum Taurat mana yang lebih kuat? Tentulah hukum janji lah. Karena hukum Taurat itu cuma sementara ya. Ya, itu ada di dalam, Bang Suma punya Alkitab. Bapak aja sendiri ya. Kejadian. Gurunda. Kejadian 12 ayat 3. Halo, mau dibaca? Ya silakan dibaca Pak. Oke, ya saya baca. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini poinnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, yaitu berkat keselamatan yang perlahan-perlahan itu dibuka lewat nubuatan sesudah Abraham. Sehingga dia mengatakan kepada Musa bahwa ada seseorang nanti yang akan dibangkitkan, akan menjadi nabi, yaitu Mesias yang ada di dalam Ulangan. Dari bangsa Israel, dari sukumu sendiri akan bangkit seorang yang akan disebut Mesias. Dalam bahasa, Jangan ditambah-tambahin Pak, bukan sukunya sendiri Pak, saudara mereka. ya, saudara mereka ya, di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Mau dibaca Pak? Apal Pak, udah nggak usah dibaca. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu Bang Suma, tentang pertanyaan Bapak tentang janji itu, itulah yang dikatakan di dalam Galatia. Janji kepada Abraham. Oke Pak, ya Silakan, cukup, lanjut. udah panjang banget. Oke, sorry lah. Oke, jadi ingin menanggapi pernyataan Pak Robert ya terkait dengan Yesus menyerahkan nyawanya gitu. Apakah benar-benar Yesus itu menyerahkan nyawanya? Kalau memang benar Yesus itu menyerahkan nyawanya, aduh, mau bersin dulu. Hesing. Alhamdulillah. Kalau Yesus itu benar-benar menyerahkan nyawanya, maka tidak mungkin Yesus itu protes ketika mau ditangkap. Tidak mungkin Yesus itu menyuruh muridnya itu untuk beli pedang untuk berjaga-jaga. Itu tidak mungkin. Ya, kalau memang Yesus itu benar-benar mengetahui bahwa dia itu akan disalib. Tidak mungkin Yesus itu protes. Kalau Abraham itu adalah bapakmu, ya tidak mungkin kamu mau membunuh aku. Itu tidak mungkin akan terjadi percakapan seperti itu. Kalau dia memang ingin mati untuk menebus dosa, seharusnya bunuh saja aku. Karena memang kedatangan aku untuk menebus dosamu. Faktanya Yesus sama sekali tidak membicarakan itu. Dan para murid pun tidak tahu kalau Yesus itu mau disalib untuk menebus dosa mereka. Faktanya apa? Faktanya para murid kabur saat Yesus itu ditangkap. Ya, Markus 14 ayat 50. Petrus juga menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tebusan dosa kepada para murid. Nah, ketika sudah bangkit, seharusnya ketika Yesus nongol ya di Lukas 24 ayat 36 itu, hore! Paling tidak gembira dia. Sudah selesai. Dia sudah kembali suci. Ya, sebagaimana kami umat Islam setelah menjalankan puasa, kami bergembira ria. Ya, merayakan kegembiraan itu dengan apa? Dengan berzakat, dengan membagikan apa yang kita punya kepada saudara kita yang tidak punya.
Artinya ada rasa syukur di situ. Tapi faktanya bagaimana ketika Yesus itu katanya bangkit? Justru para murid menyangka Yesus itu hantu. Mereka merasa ngeri dan takut menyangka Yesus itu hantu. Kata Yesus, ada apa dengan kamu? Ini aku sendiri, lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Ya, karena bagi roh tidak memiliki tulang dan daging seperti yang ada pada diriku. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu nggak bangkit. Kalau Yesus bangkit seharusnya dia berupa roh. Sebagaimana yang diajarkan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36. Ya, ketika orang-orang Yahudi, orang Farisi bertanya kepada Yesus, ada satu orang perempuan mempunyai 7 suami. Yang ditanyakan itu nanti siapa yang akan menjadi suaminya? Ketika di hari kebangkitan, bukan surga ya. Orang Kristen salah paham ini, kadang diartikan surga itu, padahal itu hari kebangkitan. Ya, pada waktu dibangkitkan kembali itu siapa yang menjadi suaminya? Dijawab oleh Yesus. Orang yang dibangkitkan tidak kawin mengawin. Dia akan seperti roh, akan seperti malaikat di surga. Nah, seharusnya ketika Yesus bangkit itu seperti roh. Tapi faktanya Yesus itu memiliki daging dan tulang. Hal itu dijelaskan juga oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat-ayat terakhir itu. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Sementara Yesus bangkit lengkap dengan daging dan tulangnya. Para murid masih nggak percaya untuk membuktikan bahwa dia tidak bangkit. Apa? Adakah kau makanan? Ya, diberilah Yesus itu ikan goreng. Untuk membuktikan apa? Yesus roh atau Yesus daging dan tulang? Untuk membuktikan bahwa dia tidak bangkit, makanya makan. Ya, kalau roh makan ya pecel lele habis tiap malam makan ikan goreng roh-roh itu. Roh tidak mungkin makan. Nah, itu satu. Yang kedua, Anda mengutip Lukas 24 ayat 46. Dari ayat 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Ya, yang terdapat di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Di ayat 46-nya dikatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata tulisan itu nggak ada. Kenapa saya itu mencari tulisan? Karena ketika Yesus mengatakan ada tertulis, itu harus ada tertulis. Seperti Yesus mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadamu sajalah engkau berkenan. Itu tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 13. Iblis juga mengatakan ada tertulis. Ya, tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis. Benar-benar ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Tapi ketika Yesus ngomong ada tertulis di Lukas 24 ayat 46, tidak ada tertulis. Ini kebohongan. Nah, mengenai kenapa Allah repot, itu bukan perkataan saya, Pak. Anda kurang dengar tadi ya, Pak Jordan. Itu bukan narasi saya, bukan perkataan saya. Itu yang dikatakan di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Tuhan mampu mengampuni dari surga. Untuk apa lagi Tuhan harus datang ke dunia? Kalau saya ibaratkan, saya bisa mendapatkan uang hanya dengan tanda tangan, bisa mendapatkan uang miliaran, jutaan rupiah misalnya. Untuk apa lagi saya harus jadi kuli bangunan, repot amat. Kan begitu? Ya. Nah, Pak Jordan yang dikutip terus ajaran Paulus. Iya. Kalau Paulus memang mengajarkan penebusan dosa seperti ayat yang saya kutip itu. Kalau kamu percaya Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga kamu akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Percaya Yesus sebagai Tuhan, ajaran Paulus. Anda tadi mengatakan keselamatan itu percaya Yesus kepada Tuhan. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi percaya Yesus utusan, bukan percaya Yesus Tuhan, Pak, kalau ingin masuk surga. Ya. Amal tidak menyelamatkan. Oke. Menurut Anda amal tidak menyelamatkan. Ternyata yang Anda kutip pernyataan Paulus. Tapi bagaimana menurut Yesus? Ayatnya sudah saya kutip di awal itu tadi. Lukas 18 ayat 18 sampai 20 itu. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh. Apa itu bukan perbuatan baik? Jangan berdusta. Apa itu bukan perbuatan baik? Ya, hormati orang tuamu. Apa itu bukan perbuatan baik?
Apalagi kasihi sesamamu, apa bukan perbuatan baik? Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Itu semua perbuatan baik. Kata Paulus, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi kata Yesus, perbuatan baik, melakukan perintah Tuhan itu perbuatan baik. Itu menyelamatkan menurut Yesus. Ya. Kemudian apalagi iman kepada Yesus, udah saya jawab. Musa tidak mampu melakukan Taurat. Nah ini asumsi lagi. Bagaimana Anda mau mengatakan ya Musa tidak mampu melakukan hukum Taurat, sedang orang kaya itu mampu menjalankan hukum Taurat? Apa kata orang kaya di dalam Lukas itu tadi? Semuanya itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Berarti sudah dilakukan semua itu. Tapi karena dia kaya, kurang satu lagi kata Yesus, jual hartamu, kasihkan si miskin. Ini tidak termasuk ke Taurat, ini nggak ada di hukum Taurat membagi-bagi harta, itu nggak ada. Tapi seluruh hukum Taurat itu sudah dijalankan oleh orang kaya itu. Tapi karena dia kaya, kurang satu lagi katanya. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Mengenai penyaliban, sebenarnya kalau saya baca di dalam Mazmur 91 ini, Yesus tidak disalib. Tapi dia hanya jadi penonton saja. Di dalam Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini bukan untuk Yesus, makanya dibaca sampai ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kepada Yesus. Jadi Yesus nggak disalib, hanya nonton doang. Terima kasih, monggo Aki Juma. Ya, baik. Jadi saya kira udah cukup untuk sensei saya ya. Jadi intinya bahwasanya apa yang sensei ucapkan, yang sampaikan, data-data itu tentang Yesus dan seterusnya, itu tidak dijual oleh penulis kitab sensei kepada Bani Israel, dijualnya kepada non-Israel. Nah, saya fokus kepada saudara Jordan. Anda pelajari dulu data kata bapak Anda itu tadi. Kata bapak Anda itu adalah janji yang telah disahkan, yang usianya lebih dulu 430 tahun daripada hukum Taurat. Lagi-lagi Anda kemudian mengambil data, barang siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk siapa yang mengutuk engkau Abraham. Itu kenanya kepada Anda loh itu. Tapi nanti kita akan masuk ke sana. Kita lihat kebohongan daripada Bapak Paulus ini. Kalau Anda mengatakan itu pernyataan-pernyataan yang Tuhan janjikan kepada Abraham berdasarkan dengan Galatia 3 nomor 17, itu nggak kena. Kenapa? Abraham melahirkan Ishak itu cek. Oh, cek. Udah lancar. Ya, lanjut Guru. Iya. Jadi Abraham itu memperanakan Ishak saat usia 100 tahun. Kemudian Ishak ini berusia 60 tahun ketika dia kemudian memperanakan putus-putus lagi. Israel. Putus-putus. Cek. Putus-putus ya. Iya. Ya. Udah. Tes. Sorong sedikit mungkin Guru, sorong sedikit. Oke. Nah, itu udah 160 tahun tuh. Kemudian Israel berusia 130-an ketika dia tiba di Mesir. Nah, selama di Mesir itu Bani Israel kurang lebih 400 tahun. Berarti dia sampai 600 tahun, kurang lebih 600 tahun itu. Sementara Paulus mengatakan 430 tahun. Berarti nggak nyambung. Kalau Anda mengatakan itu adalah janji Tuhan kepada Abraham, nggak nyambung dia. Lagian, coba Anda lihat. Kalau kemudian dikatakan barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutus engkau Abraham, aku berkati siapa yang berkati engkau Abraham. Apa nyambungnya dengan Anda yang Kristen ini? Sedangkan sunat aja Anda batalkan.
Sementara janji Tuhan kepada Abraham adalah perjanjian kekal, yaitu sunat. Orang-orang yang tidak bersunat menurut Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 17 nomor 14 harus dilenyapkan dari sebangsanya karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi ketika Anda kemudian mengatakan janji Tuhan yang lebih penting daripada Taurat adalah janji tentang pemberkatan terhadap Abraham, lalu kemudian Anda mengatakan Taurat itu sudah dibatalkan, yang benar adalah janji, apakah Anda memberkati Abraham? Apa pemberkatan yang Anda lakukan terhadap Abraham? Kecuali menghujat, menista, memfitnah, menghina Abraham alaihissalam. Apa yang Anda lakukan? Pemberkatan apa? Anda tidak sunat, Anda tidak melakukan kurban hewan, Anda tidak menyembah kepada satu Tuhan. Semua janji Tuhan kepada semua janji Tuhan, sabar. Semua janji Tuhan yang Sebentar, tunggu sebentar. Sabar kau, Ya, Dewan. sabar ya. Sabar ya Dewannya. Aduh, gua keluarin lu. Tunggu dulu. ini saya sedang membahas kebohongan Paulus tentang janji yang disahkan lebih dulu 430 tahun sebelum Taurat. Oke, saya sedang membantah kebohongan dia. Anda harus meluruskan nanti. Antara Musa dengan Abraham itu kurang lebih 600 tahun. Pahami itu. Jaraknya tuh 600 tahun kurang lebih. Kurang sedikit, lebih sedikit. Tidak mungkin 400 tahun, tidak mungkin. Ya. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan aku akan memberkati siapa yang memberkati Abraham, aku mengutus siapa yang mengutus engkau Abraham, Anda sebagai Kristen tidaklah diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kehidupan Anda, konsep agama Anda itu dihabiskan hanya untuk mengutuk Abraham. Saya akan buktikan itu. Sunatnya Anda tinggalkan, korban hewannya Anda tinggalkan, nyembah satu Tuhannya Anda tinggalkan. Itu bukti tuh. Sedangkan Taurat itu datang kemudian untuk menyempurnakan apa yang diajarkan oleh Abraham. Taurat penggenapannya untuk menjelaskan, untuk menyampaikan keperluan daripada apa yang Tuhan ajarkan kepada Abraham, itu kemudian ditanamkan kepada keturunannya. Dibantah dengan dikatakan Yesus sebagai tumbal untuk kemudian menghapuskan, membatalkan hukum-hukum itu. Jadi hukum janji Tuhan kepada Abraham Anda batalkan, janji Taurat Musa kepada Bani Israel Anda batalkan, kemudian Anda ingin mengatakan kami penggenapan. Oh, tidak mungkin. Jadi saudara Jordan, tolong Anda cari data lain. 430 tahun itu janji apa? Kalau Anda mengatakan janji pemberkatan dan juga kutuk kepada Abraham, itu nggak nyambung. Silakan. Oke, saya nanya aja sih sebenarnya. Begini ya, kalau Isa itu nggak ada atau nggak mati ya, otomatis kan Kristen juga nggak ada nih, nggak ada Paulus ya. Nggak ada Paulus, Kristen di Indonesia nggak ada. Terus akankah ada Islam di Arab? Akankah ada kabar gembira tertulis di dalam Al-Quran? Nah itu pertanyaan saya, simpel aja deh. Oke, Pak Jordan silakan Pak Jordan, nanti bergantian sama Pak Kita di Robert. sini bukan bertanya ya, kita menanggapi bagaimana iman kita ini harus kita buktikan kepada mereka supaya suatu saat nanti ketika mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan, semoga Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan mereka akan percaya. Jadi kita utamakan pertanyaan mereka untuk dijawab supaya mereka lebih mengenal kebenaran tentang Alkitab atau Injil itu sendiri ya. Sekalipun mungkin kita sih banyak Emangnya kekurangan. saya balon digembotin. Iya, oke, betul. Pak Dewan simak aja dulu ya Pak ya. Kalau nggak kuat untuk nyambungnya Enggak, saya disimak nyambung aja Pak. dulu. Apa saya jawab? Enggak, Silakan. kita gini, kita ada timer dan kita sudah diatur ya. Oke. Jadi kalau Bapak mau apa, kita Saya baru selesai habis ngelayat. Nah, kalau Pak Dewan mau berbicara nggak apa-apa. Nanti Pak Dewan pertanyaannya sekarang gini. waktunya Pak Jordan Oke. dulu. Gini ya, jangan dulu bertanya mengenai Pak. sunat, mengenai hukum Taurat. Bukan itu Pak Dewan ini nggak bisa diskusi. Silakan. Iya. Silakan Pak Jordan. Silakan Pak Jordan, Pak. Bagi sama Pak Robert.
bertobat dulu lah. Saya sementara mencari ayat karena begini. Dalam diskusi kita bagaimana kalau kita selesaikan satu-satu. Terima kasih. Banyak sih. Tunggu. Ya, ini Tunggu. lagi Maksudnya enak. gini, terlalu banyak statement yang Ya tadi Pak Ustadz katakan. Sugi mengatakan bahwa Halo. Iya ya silakan. Tadi putus-putus jadi Pak Jordan Tes. tabrakan. Ya silakan lanjut. Putus jadi Pak Jordan tabrakan. Ya silakan lanjut. Oke, terima Ini kasih. dobling ya? Tadi Ustadz Sugi mengatakan bahwa Halo. Ya lanjut langsung Pak. Nggak apa-apa lanjut. Ya lanjut langsung Pak. Nggak apa-apa lanjut. Ada suara Pak Sugi tadi. Dobling. Pak Ustadz Sugi mengatakan bahwa Siap? Ada yang dobling. Kalau saya Enggak, lanjut Pak Robert. Enggak, Pak lanjut Robert, aja, Pak, langsung. Lanjut, enggak doublingnya, lanjut. Pak Robert, lanjut aja Pak langsung. Lanjut, enggak Oke. doublingnya. Ya, Pak Ustadz Sugi mengatakan bahwa Yesus itu hanya perumpamaan, mengatakan bahwa dia mau disalib, mau diapa segala macam. Itu dia mengatakan terus terang, itu ada di Markus 8 ayat 31. Dia katakan dengan terus terang bahwa dia akan menderita dan dia akan disalib. Itu ada ayatnya. Dia di Markus 8 ayat 31 ya. Nah, kemudian Pak Sugi bilang bahwa Yesus tidak mati, tidak bangkit. Itu Lukas, Yohanes 4, kitab itu menjelaskan tentang kebangkitannya, itu sangat jelas. Nah, kita ambil di Lukas tadi karena disinggung Lukas ya. Dia bilang di Lukas itu mereka menganggap memang dia itu kaget, mereka dipikir murid-murid ini memang agak bebal ya. Waktu Yesus mengatakan sebelum dia mati dia akan disalib dan segala macam, itu udah dia katakan sebelum dia disalib. Itu maka waktu Maria mau datang ke kuburannya itu datang untuk meminyaki, bukan datang untuk melihat Yesus bangkit, tidak. Memang mereka semua itu tidak yakin bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Dipikir itu omongan Yesus itu hanya sambil lalu aja. Yang mereka yakini seperti Marta meyakini bahwa nanti semua orang kan dibangkitkan pada akhir zaman. Pikiran mereka masih seperti itu. Seperti si Maria, dia datang ke kubur Yesus bukan mau menyaksikan Yesus bangkit, dia datang ke sana untuk meminyaki. Maria itu kan pada datang. Jadi tidak ada pikiran mereka itu bahwa Yesus itu bangkit. Apa yang dia omongan itu dianggap masa lalu aja, sambil lalu aja, kira-kira begitu. Itu akhirnya mereka diingatkan oleh malaikat-malaikat itu kan. Siapa yang kalian cari? Yesus yang sudah bangkit, yang sudah dia katakan sebelum waktu dia masih bersama-sama dengan kalian. Nah itu masih juga pemberitaan itu Maria pun masih ragu. Dikasih tahu juga ke Petrus, masih juga ragu mereka ya. Nah akhirnya penampakan itu kita bisa lihat di Lukas. Di Lukas 24 itu kan Yesus menampakkan diri ya pada kedua orang yang muridnya itu kan. Sampai dia katakan bodoh kan dia ya. Sampai Yesus bilang gini karena keselnya Yesus ya, mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah Nabi. Bukankah menderita semuanya? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Itu Yesus yang bicara ya. Jadi memang semua murid-murid Yesus itu nggak ngeh gitu apa yang dia bilang. Ya nanti pas beberapa kali dia menampakkan diri, yang tadi dibilang kayak hantu, memang ada yang dipikir lama-lama akhirnya mereka percaya bahwa dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit Pak, dia masih bersama-sama. Setiap hari dia masih bersama. Ini kan menampakkan diri, hilang, menampakkan diri, hilang. Selama 40 hari kan begitu kejadiannya, peristiwanya ya. Dia kepada mereka bangkit. Ya. Jadi mereka pada ragu tadinya kan, akhirnya percaya semuanya kan. Kemudian tentang kebangkitan yang Yesus itu bangkit, tubuh kebangkitannya Yesus ya seperti itu, masih bisa diraba, masih bisa ini, tapi bisa hilang gitu kan, berhari kan. Nah waktu dia masih hidup, dia kan cuma satu kali aja dia hilang atau berapa kali ya dia hilang, tapi akhirnya bersatu mereka untuk
mengabarkan Injil kan, kira-kira gitu. Jadi waktu dia waktu hidup sangat beda sekali dan waktu dia mati kemudian dia bangkit. Itu 40 hari dia menampakkan diri untuk meyakini kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya. Itu mungkin bisa dijelaskan oleh 1 Korintus 15 ya, tentang itulah. Itu kira-kira gitu. Jadi tubuh yang Yesus pakai itu tubuh kebangkitan yang bisa dipegang, yang bisa kalau dia mau, tapi habis itu nggak bisa kan? Nah, kira-kira gitu. Kemudian ada lagi Pak Juma mengatakan bahwa itu sudah dijual apa? Nah, ini saya belum paham juga apa maksudnya dijual. Namun saya mau berikan keyakinan bahwa Matius 20 ayat 28 itu sangat benar bahwa dia akan mati, itu bukan kiasan. Kemudian ada juga di Markus 8 ayat 31 bahwa dia berkata terus terang tentang tentang penderitaannya itu nanti dia akan mati, dia akan diserahkan, dibunuh, disesah, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu berkali-kali dia bicara, bukan muridnya yang mengatakan, itu memang Yesus sendiri yang mengatakan dia datang untuk itu. Nah, itulah yang namanya penggenapan hukum Taurat. Nah, penggenapan bahwa Mesias itu harus menderita. Itu ada di Yunus 2 ayat 2, Pak. Ya. Si Yunus berteriak di apa itu ada ayatnya, Pak. Bisa dilihat di Yunus 2 ayat 2. Ya. Kalau tadi dibilang tidak manapun kita lama, ada di Yunus 2 ayat 2. Ada di Yesaya 43. Itu yang klaim Yesus loh. Yang klaim Yesus. Tanda yang bisa diperlihatkan adalah tanda Yunus. Itu Yesus yang bilang. Nah, itu ya Yunus berteriak di dunia orang mati bahwa dia mati. Ya, itu Yunus 2 ayat 2 kalau nggak salah itu ya. Kemudian Yesaya 53 itu Yesus yang klaim bahwa itu nubuat buat dia. Jadi bukan tidak terdapat. Nah, itu mungkin kurang baca aja mungkin saya kira ya. Atau kelewatan terlewat oleh Pak Ustadz. Nah, sementara itu dulu yang saya belum paham yang dikatakan oleh Bang Juma bahwa itu dijual kepada orang Yunani. Itu maksudnya apa yang dijual itu? Nanti mungkin ada jawabannya. Ya, lanjut Pak. Siapa? Pak Jordan. Terima kasih. Pak Jordan silakan sebelum ke Bang Zuma. Silakan Pak Jordan kalau mau ditanggapi. Oke, mau dong. Masih ada ini ayat-ayat yang ditampilkan baik. Lanjut, sikat Pak. Sugi maupun Gurunda Suma ini. Ya oke ya. Kita melihat juga tentang pedang ya. Tentang pedang. Ketika Pak Sugi mengatakan bahwa Yesus mengatakan ambillah pedang, belilah pedang dan itu akan dibawa. Putus-putus. Tapi satu pertanyaan, kalau memang Yesus mengajarkan tentang membunuh ataupun melakukan peperangan, di manakah Yesus melakukan itu? Ya, ada pedangkah itu dipakai? Matius 26 ayat 52 dia katakan begini. Saya buka ya. Matius 26 ayat 52 dia mengatakan begini. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi pedang itu dipakai untuk persiapan Yesus dalam mencari kebutuhan hidup dalam perjalanan mereka untuk ke Taman Getsemani ketika Yesus mau ditangkap itu. Karena itu sebagai persiapan, sekalipun tidak ada data seperti itu ya. Tapi yang jelas pedang itu dipakai untuk keperluan dalam perjalanan mereka. Digunakan seperti apa jelasnya itu tidak ada. Namun ketika Yesus ditangkap, Yesus mengatakan masukkan pedang itu kembali. Jadi Yesus tidak pernah menggunakan pedang ya untuk melakukan sebuah pembunuhan, peperangan dan lain-lain sebagainya. Berikut. Berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan, tadi Pak Sugi mengatakan itu adalah kebohongan ya. Perlu diketahui bahwa di dalam Lukas 24 ayat 3 ayat 6.
Di sini adalah perkataan daripada malaikat, bukan orang lain. Malaikat sendiri yang mengatakan kepada mereka yang menjenguk kuburan Yesus. Yang saya harus percaya, apakah malaikat atau perkataan Pak Sugi yang mengatakan Yesus itu tidak bangkit? Jauh sekali. Apa sih? Rasul sama malaikat siapa? Nabi sama malaikat siapa? Malaikat memiliki tugas yang sangat penting, sehingga menyatakan bahwa di dalam Lukas 24 ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya, ini adalah perkataan malaikat. Ya, bukan perkataan daripada Jibril yang berbeda dengan Gabriel yang ada di dalam Alkitab. Mungkin Bapak mengatakan bahwa dia adalah malaikat, tapi bagi kami bisa saja dia sebagai roh penyesat, karena berbeda makna di dalam ajaran yang dia sampaikan, wahyu yang dia katakan kepada Muhammad ya. Jadilah berbeda. Dia mengatakan bahwa Yesus itu telah bangkit, sementara Jibril mengatakan Yesus tidak bangkit. Itulah perbedaannya di sana ya. Jadi itu tentang fakta bahwa Gabriel mengatakan itu. Baru di dalam ayatnya yang ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa mereka benar dikatakan perempuan itu, tapi dia tidak melihat. 24 ayat 39, sorry. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangku seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi keheranan daripada murid-murid yang tidak percaya bahwa apa betul Yesus bangkit atau tidak. Maka Yesus meyakinkan mereka dengan lihatlah aku. Ya, tidak akan mungkin orang yang katakanlah mengalami siksaan yang mulai dari hari Kamis ya, ketika dia ditangkap, kemudian dia disesah, kemudian dia dipakukan, dimahkotai duri, tangan dan kakinya dengan paku, baru untuk memastikan dia mati atau tidak, lambungnya ditikam. Apakah dalam waktu 3 hari dia bisa hidup lagi tanpa ada pertolongan pertama pada kecelakaan? Barangkali rumah sakit tidak ada di sana atau dokter tidak ada di sana. Walaupun ada, mereka tidak membiarkan. Apakah orang seperti itu masih bisa hidup? Itu tidak mungkin. Maka Yesus mati itu jelas. Ketika dia mati, maka dia hidup kembali. Itu fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus itu. Ya, baru yang berikut tentang ajaran mengatakan bahwa Paulus ialah yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu ajaran Paulus. Coba kita lihat ya, satu persatu kita lihat ya ayat. Kutunjukkan ayatnya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-36. Tapi sebelum itu lebih bagus kita merujuk kepada Lukas 1 ayat 17. Dia katakan begini. Dan ia akan berjalan ayat 2. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang mengatakan itu adalah malaikat Gabriel, bukan Jibril. Kalau Jibril tidak mengatakan seperti itu. Berbeda ya. Berbeda Jibril dengan Gabriel. Yang mengatakan Tuhan di sini adalah malaikat Gabriel. Jadi pertama adalah malaikat. Yang kedua kita lihat di dalam Kisah 2 ayat 36. Yang mengatakan Tuhan itu siapa? Kisah 2 ayat 30. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus. Khotbah Petrus yang pertama menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, bukan perkataan Paulus. Salah. Paulus hanya melanjutkan perkataan daripada malaikat, perkataan daripada murid Petrus, khotbah Paulus yang pertama. Yang kedua Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Ya, jelas di situ. Dan Yesus mengatakan untuk kedua kali lagi, yaitu karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Yang mengatur hari Sabat siapa? Tuhan. Mau beribadah hari Sabat, kemudian dirubah hari Senin kah, hari Minggu kah? Dialah Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat itu. Ya, itu pembuktian. Jadi yang berkata di sini tentang Tuhan bukan cuma Paulus, tetapi malaikat yang pertama, yang kedua adalah Yesus sendiri, yang ketiga adalah khotbah daripada Petrus yang pertama. Di dalam Wahyu juga itu begitu jelas data-datanya di dalam Wahyu. Itu pernyataan kepada Yohanes ya. Itu baru tentang orang kaya. Orang kaya yang mengatakan tentang bagaimana tentang perbuatan baik dengan iman itu berbeda, Pak. Orang kaya yang Bapak ajarkan itu perbuatan baiknya itu benar. Dia akan selamat kalau dia melakukan hukum Taurat. Ya. Dia harus korbankan kekayaannya, jual. Tetapi dia katakan di situ, Bapak tidak membaca ayat selanjutnya. Jualah itu kemudian apa? Untuk mendapatkan berkat yang lebih besar, ikutlah Yesus. Perbuatan baik orang kaya itu memang selamat kalau menurut ukuran standar. Tetapi yang lebih utama kalau ikut Yesus. Tapi orang kaya itu tidak mampu ikut Yesus. Jadi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Jadi iman kepada Yesus itu membuktikan ajakan kepada orang kaya itu supaya orang kaya itu percaya kepadanya, dengan kata lain ikut akan dia. Ya. Oke. Panjang Pak, udah Pak, panjang banget. Sabar, sabar. Bapak punya pertanyaan begitu banyak, saya catat supaya pertanyaan Bapak saya tidak akan abaikan. Ya, itu tentang Musa. Bapak mengatakan, saya katakan termasuk Musa ya, yang tidak mampu melakukan hukum Taurat ya. Ya, tunjukkan apa yang tidak mampu dilakukan Musa apa gitu. Kenapa? Alasan apa? Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Dia hanya melihat dari jauh, oh ini sanalah tempat tanah perjanjian itu. Dia tidak masuk karena apa? Dia melanggar hukum Taurat itu, yaitu perintah Tuhan, jangan memukul batu terlalu banyak. Dia memukul 3 kali kalau nggak salah. Tuhan katakan cukup 1 kali saja, tapi dia memukul lebih daripada itu. Nah, itulah kegagalan daripada Musa itu. Ya, itu adalah bukti. Ya, baru saya bertanya kepada Bang Suma. Dia mengatakan bahwa perbedaan antara Alkitab yang ada dalam Keluaran ya, di mana mengatakan Alkitab mengatakan bahwa 430 tahun, tetapi Bang Suma mengatakan 600 tahun. Tunjukkan dataku kepada saya, di mana jarak antara Abraham dengan Musa 600 tahun. Tunjukkan data, jangan cuma asumsi ya. Itu pertanyaan saya. Oke, ada lagi? Langsung ditanggapi oleh Bang Zuma sebelum ke ini, takutnya matiin rong katanya. Silakan Gurunda. Ditanggapi. Langsung. Biar Ahisugi dulu. Beliau. Dewata Cakrodo aman. Oke, aman. Oke, siap Gurunda. Oke, saya tanggapi dulu. Ustaz Sugi. Terkait dengan kebangkitan Yesus. Memang di Bible itu banyak ayat menceritakan itu. Tapi faktanya tidak sesuai. Ya, faktanya tidak sesuai. Contoh, Yesus mengatakan orang yang dibangkitkan itu akan seperti roh. Ya, Lukas 20 ayat 36 dan seterusnya. Tapi Yesus bangkit dengan jasad, dengan daging dan tulangnya. Karena menurut Yesus kalau dia itu roh, dia tidak memiliki daging dan tulang. Tapi faktanya Yesus punya daging dan tulang, berarti dia tidak bangkit. Gitu loh. Di dalam Lukas 24 ayat 36 itu. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri itu, Yesus tidak bangkit. Karena kalau bangkit dia harus berupa roh. Itu sendiri, Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya, bukan segi kristologi. Maria menjenguk kubur Yesus. Itu untuk meminyai, untuk merawat. Ya, bukan untuk meminyai mayat di situ. Karena orang Yahudi tidak punya tradisi meminyai mayat setelah 3 hari. Nggak ada tradisi seperti itu. Ya, karena mereka itu ingin meminyai Yesus
berarti Yesus belum mati. Ya, karena orang Yahudi tidak punya tradisi itu mengenai Yesus menghilang. Itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa Yesus ini sudah bangkit. Tidak bisa dijadikan bukti, Pak. Karena faktanya Yesus sudah sering menghilang. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 13. Tetapi orang-orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi menghilangnya Yesus tidak bisa dijadikan patokan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tidak bisa. Ya. Fakta lagi bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dia itu tangannya masih berlubang. Sehingga Thomas mengatakan, aku tidak percaya sebelum menyucukkan jariku ke tangan lubang bekas paku dan lambungnya. Ya kan? Nah, seharusnya kalau memang Yesus itu bangkit, ya harus ganti tubuh baru dong. Yaitu tubuh roh, bukan tubuh yang disalib itu. Gitu loh. Tanda Yunus. Anda ingin membuktikan Lukas 24 ayat 46 pakai tanda Yunus, padahal yang saya cari tulisan, sudah saya kasih contoh tadi di dalam Matius 4 ayat 6. Ketika iblis berkata, ada tertulis, ya, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Itu betul-betul ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11. Nah, sementara yang dikatakan Yesus ini di mana ada tertulis seperti itu? Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, justru tanda Yunus ini membuktikan Yesus tidak mati. Karena Yesus di dalam Matius 12 ayat 39 kalau tidak salah, angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Seharusnya dia harus mengalami tanda Yunus. Yunus tidak mati di dalam perut ikan, Pak. Anda mengatakan mati. Padahal di dalam Yunus 1 ayat 17 Yunus nggak mati. Dalam Yunus 2 ayat 2 sampai 4 Yunus nggak mati. Mana ada orang mati berdoa. Justru ketika Yunus berdoa dalam perut ikan itu menunjukkan bahwa Yunus itu tidak mati. Ya, terkait Pak Jordan, Yesus bawa pedang. Yesus bawa pedang ini untuk apa? Untuk bikin acar. Coba Anda kaitkan dengan peristiwa yang terjadi, tentu untuk persiapan, untuk berjaga-jaga. Muridnya disuruh jaga-jaga. Berjaga-jagalah kamu di sini. Kemudian Yesus maju, ya kan? Dan bersujud. Jadi tapi kenapa nggak dipakai? Karena Yesus ini salah persepsi. Yang dikira itu yang akan menangkap dia hanya rahib-rahib Yahudi. Ternyata yang datang tentara Romawi. Nah, ketika yang datang itu tentara Romawi, Yesus merubah haluan, jangan melawan. Kalau melawan bonyok, yang dilawan tentara dia cuma berapa orang, cuma 2 pedang, mau perang lawan Romawi. Bonyok, Pak. Makanya Yesus merubah strategi itu. Padahal sebenarnya Yesus ya ingin melawan sebenarnya, apalagi kalau kita lihat nanti di dalam Lukas ya kalau nggak salah ayatnya berapa, Lukas 22 ya, Lukas 22 ayat 52 itu kalau nggak salah di situ tuh Yesus justru mengatakan, sangkamu aku ini penyamun sehingga kamu lengkap dengan oper dan pentungan. Nah, kan berarti Yesus protes di sini, mau ditangkap, protes Yesus, Pak. Jadi dari situ saja sudah membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tentang penyalipan itu, gitu ya. Terus apa lagi tadi ya? Lambung ditikam. Nah ini, lambung ditikam itu menurut Yohanes, ya, itu dia sudah mati. Karena ketika teriak Eli, Eli lama sabachthani, itu Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, ketika lambungnya ditikam ternyata keluar darah. Sejak kapan ada orang mati dilukai keluar darah? Justru ini membuktikan Yesus belum mati ketika ditikam lambungnya itu. Padahal diceritakan udah mati. Tapi ketika ditikam keluar darah, ini membuktikan dia belum mati. Karena tidak ada orang mati dilukai keluar darah itu tidak mati. Keluar darah itu nggak mungkin. Karena darah itu bisa mengalir kalau jantung masih memompa. Kalau jantung sudah berhenti darah.
Jadi tidak mungkin. Seperti contoh kemarin pada waktu Idul Adha, sapi disembelih, ya kan? Itu disayat-sayat dagingnya, nggak ada keluar darah lagi, nggak ada. Gitu loh ya. Yesus, mengenai Yesus Tuhan. Nah, ini poinnya tadi yang saya bantah adalah Anda mengatakan percaya Yesus Tuhan itulah keselamatan. Itu nggak pernah diajarkan Yesus. Karena yang diajarkan Yesus untuk mencapai keselamatan itu percaya dia sebagai utusan. Mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Bukan Yesus Kristus Tuhan. Nah, mengenai perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu yang dilakukan oleh orang kaya itu tidak disangkal oleh Yesus. Justru Yesus menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Nah, dengan cara melakukan perbuatan baik itu, kamu akan mendapatkan surga, mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi karena dia orang kaya, ada percobaan satu lagi, ujian. Untuk orang kaya itu apa? Jual hartamu, kasihkan si miskin, kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku, bukan sembah aku. Ikutlah aku, kata Yesus. Nah, karena orang kaya itu tidak mau mengorbankan hartanya, makanya dibaca ayatnya selanjutnya itu, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Nih saya buka Saya buka ayatnya Lukas 18 ayat 20. Coba saya buka nih. Ayat 21, kata orang itu semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, berarti dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dia akan mendapatkan harta di surga. Nah, ketika orang kaya itu mendengar perkataan itu, ia jadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu dia. Berarti perbuatan-perbuatan baik bisa menjadikan orang masuk surga. Silakan Ahi, monggo. Oke, silakan Gurunda. Setelah ditanggapi nanti kalau mau tektokan 1 menit menghadapi Bang Jordan atau Bang Roberto. Gurunda, Iya. silakan. Baik. Jadi gini, kita ungkap kebohongan Paulus ya, berdasarkan tadi, mohon maaf saya harus mengatakan kebohongan karena memang itu dusta. Kalau Anda berdasarkan kepada Galatia 3 nomor 17, lalu kemudian Anda arahkan kepada Kejadian 2 yang terkait dengan apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang Abraham. Menurut Kejadian 11 nomor 26, Kejadian 12 nomor 4, dan juga bahkan Perjanjian Baru kitab saudara, Kisah Para Rasul 7 nomor 4. Kelahiran Abraham di situ diceritakan lengkap di sana. Nah, kemudian di dalam kitab Tarik Masoretik dan juga apa yang kemudian dipegang secara tradisi oleh Yahudi, mereka memperkirakan kelahiran Abraham itu sekitar 2117 tahun sebelum Masehi. Ingat itu. Runtutannya kemudian melahirkan Ishak itu di tahun 2017 sebelum Masehi. Jarak antara Abraham dengan Ishak itu 100 tahun. Itu Anda harus pahami. Kemudian ketika Abraham keturunannya melahirkan sampai kematian Eber, kematian Ismail, kelahiran Yusuf, kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Itu tahunnya di dalam kitab Kejadian itu lengkap. Ya. Sampai kepada Musa alaihissalam itu lahir itu pada tahun kurang lebih 1692. Itu Tarik Masoretik yang menceritakan itu ada di dalam Keluaran 7 nomor 7, Keluaran 12 nomor 40, 41, Keluaran 2 nomor 23, Keluaran 2 11 sampai nomor 15, bahkan di Perjanjian Baru juga ada. Di Kisah Para Rasul 7 23 sampai 30. Jadi Anda tidak bisa lolos di situ. Coba Anda lihat jaraknya tuh. Berapa tuh jaraknya?
antara 2117 Masehi sampai kelahiran Musa 1692, itu pun Nabi Musa tidak menerima langsung Torah pada saat dia lahir. Coba. Artinya ada kurang lebih 600 tahun jarak Musa dengan Abraham. Lalu bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan Galatia 3 nomor 17 tadi? 430 tahun katanya. Anda mau nangis malam ini? Atau Anda punya data baru? Atau Anda pura-pura lupakan materi yang saya pertanyakan tadi? Ingat, Anda membantai Torah dengan lebih mendominankan apa yang Paulus jual, yaitu tentang janji. Padahal janji yang dimaksud ketika Anda membahas tentang keluaran tadi itu terkait dengan nasar seseorang. Ya. Ketika Anda membahas kitab Yeskil 9 nomor 6 itu nggak ada hubungannya. Anda mengada-ngada. Lantas kemudian datang Anda mengatakan barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, kalian yang mengutuk Abraham itu. Anda mengatakan Abraham itu pesina, anaknya adalah anak haram. Ya, dia menyetubuhi budak. Itu hujatan semua, itu penistaan, itu mengutuk Abraham. Anda mengatakan Ismail itu bukan keturunannya, Anda mengutuk Abraham. Lalu kemudian tentang konsep ajaran yang datang kepada Abraham, Anda semuanya tolak, Anda pungkiri, Anda menutup diri dari semua itu. Yang pertama, ketika ada perintah sunat, apakah Anda lakukan? Tidak. Kemudian kurban hewan, apakah Anda lakukan? Tidak. Justru Anda menumbalkan manusia. Sementara keturunan Abraham mempersembahkan menumbalkan hewan untuk penebusan dosa. Anda menumbalkan manusia. Apakah sama? Tidak. Yang ketiga, Abraham mempertuhankan Tuhan yang ada di arsy, yang ada di atas tahtanya, di langit, bukan yang turun menjadi manusia lalu kemudian dibunuh oleh manusia. Apakah berkesesuaian? Tidak. Anda mengutuk Abraham. Hanya kami umat Islam yang memberkati beliau. Ya, jadi tolong Anda renungkan kembali. Anda panjang lebar cerita tapi kosong. Ya, tidak ada ilmu yang bisa Anda sampaikan di sini. Nggak ada sama sekali. Entah apa-apanya Anda bilang itu. Masih mending jualan obat di pasar daripada apa yang Anda narasikan ini. Ketika Anda mencoba membatalkan hukum Tuhan dengan membawa hukum Bapak Anda, yaitu Bapak Paulus, yang Anda ingin lakukan semua keinginannya, itu data yang Anda bawa hancur. Nggak ada 430 tahun, itu nggak ada. Itu ngarang-ngarang Paulus itu. Coba Anda lihat itu, yang data yang saya kasih tadi. Kejadian 7 nomor 7, Keluaran 12:40 dan seterusnya. Kemudian tentang Musa alaihissalam juga diterangkan di dalam kitab yang Anda gunakan. Bagaimana kemudian Musa diterangkan ketika dia lahir. Lalu kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Kejadian 15 nomor 13. Ada juga di dalam 1 Raja-Raja 6. Itu sekitar tahun 1612 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Harun, kematian Nabi Harun dan juga Nabi Musa ada di Ulangan 34 nomor 7. Itu sekitar tahun 1570-an sebelum Masehi. Artinya kurang lebih 600 tahun jarak Abraham kepada Nabi Musa. Ini Paulus ini percuma dia sekolah jadi murid Gamaliel. Harusnya dia belajar dulu baik-baik. Silakan. Oke, saya langsung aja dulu Pak Robert ya. Gini, kita terlalu banyak pembahasan ya. Jadi sebenarnya kalau kita membahas, coba kita lebih fokus saja supaya kita jangan terpecah ini. Ya, kalau bisa fokus di data ini saja. Karena kalau tentang penyaliban, kebangkitan itu sudah dibantai semua tuh. Yang Anda jabarkan tadi itu nggak ada yang rasional. Silakan Anda tolong Paulus supaya Anda bisa membuktikan data Paulus ini. Bahwa ada janji Allah yang lebih dulu 430 tahun sebelum Taurat. Silakan. Gini Bang, Guru Nah, saya ingin dalil. Saya sudah tampilkan dalil 430 tahun. Tapi mana dalil 600 tahun? Itu yang saya tanya dulu. Kalau asumsi, oke, saya terima. Tapi dalilnya mana 600? Itu saja. Tunjukkan. Oke, supaya narasi ceritakan dalilnya. Saudaraku, bukankah lengkap dengan dalilnya? Saya katakan tentang kelahiran Nabi Abraham sampai kepada Ishak, sampai mereka keluar dari Mesir, datang menerima Torah. Loh, mana masih kurang rupanya. Ayatnya tidak di dalam Keluaran 7
Saya menyebut apa dari tadi? Keluaran 7 nomor 7, Keluaran 12:40, Keluaran 2:23, Keluaran 2:11 sampai 15. Keluaran 7 ayat Kisah 7. para Rasul 7 Keluaran nomor 7 ayat 23 itu menceritakan tentang kelahiran Musa. Ayo. Kenapa tertawa? 600 tahun yang saya tanya, Bang. Iya, Mana Abraham. dalilnya? Dengarkan saya, Bung. Kita berbicara mengenai jarak. Kelahiran Abraham itu di Kejadian 11 nomor 26, Kejadian 12 nomor 4. Ditarik Masoretik, jelas sekali itu diterangkan Abraham diperkirakan lahir tahun 2117 sebelum Masehi. Mana dalilnya? Aduh, dalil yang saya tanya bukan perkiraan, Bang. Oh, jadi Anda mau mengatakan bahwa di dalam Bible itu ada pada tahun sekian lahirlah Abraham. Anda mau mengatakan itu? Iya, Anda karena minta kita dalil akan menghitung, karena memang tapi ada jarak mana 600. Oke. Kita tidak membahas tentang bagaimana. Oke. Menurut pengetahuan saudara, sebagai orang yang beragama yang kemudian menganut ajaran Yahudi katanya, saya tanya kepada saudara, tahun berapa Abraham lahir? Oke, ya. Jawab. Jangan oke. Jawab. Jawab dulu. Abraham lahir tahun berapa? Ini yang saya tanya tentang yang saya kejar 600, dalilnya mana? Saya juga kejar. Abraham lahir tahun berapa? Sejauh mana pengetahuan Anda tentang sejarah? Ayo, saya mau tahu. Kok tertawa? Jadi saya apa? tunjukkan dalil saya 400. Mau lihat. Nih, kutunjukkan. Itu saya pun baca yang itu. Saya mau tanya, Abraham lahir tahun berapa menurut tradisi Yahudi? Jangan-jangan Anda tidak tahu tarik Masoretik lagi. Tidak disebutkan tahun, ya. Tidak disebutkan tahun. Lantas kenapa Anda minta data ke saya tentang kelahiran Abraham itu tahun berapa berdasarkan dalil? Iya, tapi karena mengapa mengatakan 600 tahun, dalilnya mana? Saya ada dalil 430 tahun. Bapak tidak ada 600, ngarang doang. Itu yang tertulis di dalam Galatia. Anda tahu tidak? Galatia berapa, Pak? Galatia berapa? Galatia 3 nomor 17 yang Anda bawa. Itu dikatakan 430 tahun. Bapak bantah 600, mana 600-nya? Waduh. Justru jarak antara Abraham ke Musa itu kurang lebih 600 tahun. Dataku sudah sajikan kepada saudara. Mana Kejadian 11 nomor 26 berdasarkan tarik Masoretik, Abraham itu lahir tahun 2117 sebelum Masehi. Gimana ceritanya Anda belajar? Bawa open game kalau mau. Saya tanya kepada saudara, saya memberikan data. Berdasarkan tarik Masoretik, Abraham lahir diperkirakan 2117 sebelum Masehi. Saya mau tanya, menurut saudara Abraham lahir tahun berapa? Saya menyerah tentang itu, tapi mana bukti 600, Pak, di dalam dalil Bapak? Saudaraku Jordan, Nabi, catat dulu supaya Anda bisa paham. Abraham lahir 2117 sebelum Masehi. Musa lahir itu diperkirakan menurut tradisi Yahudi, dia lahir pada tahun 1692. Ini perkiraan sebelum Masehi. Itu berdasarkan tarik Masoretik milik orang Yahudi. Dikatakan 1600. Coba kita kurang ya. Coba kita kurangi jaraknya ya. Ya, silakan. Oke. Tadi dikatakan bahwa Abraham lahir 2000 berapa? 117. 2117. Iya. Oke. Kemudian Musa lahir kapan? Dia diperkirakan 1692. 1692. Kita kasih kurang ya. 7 kurang 2 dapat 5. 1 kurang 9 jadi poinnya 11. Kurang 2 kurang 9, 11 kurang 2 jadi 2. Ini kan jadi 0. 0 kurang 6, 4. 425, Pak, bukan 600. 420. Pakai kalkulator, Pak, kalau salah. Oke. Itu terkait dengan kelahiran. Tunggu. Itu terkait dengan kelahiran. Sekarang tahun berapa Abraham menerima pengajaran? Engkau akan apa? Aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk. Itu usia berapa Abraham?
Ayo. Usia Berapa? 75 ya. Kita lihat Duluan mana? Dengarkan. Duluan mana kemudian ketika Abraham menerima perjanjian itu daripada dia memiliki anak Ishak atau Ismail Dia dipanggil dulu lah, ya, berarti usia berapa itu dia bersama dengan Ismail bersunat? Usia berapa? Usia 99. Kita lihat aja dulu. 90. Bagus. Oke. Taruhlah 99. Oke, taruhlah 99. Anda tadi menghitung 420 tambah 99 berapa? 500. Sabar. Gimana? 488 itu Ahi. 2117 dikurang 1692 itu hasilnya 488. Ditambah 99 tahun usia usia Abraham pada saat menerima Tunggu dulu. Menerima perjanjian 587. Sabar. Jadi 200. Musa menerima Ini siapa Musa yang menerima Torah usia berapa tahun? Tunggu dulu. Yang 117 itu Abraham lahir atau Abraham disunat atau Abraham dipanggil? Abraham lahir. Oke. 2117 lahir. Menerima perjanjian di usia 99 menurut saudara. Ayo, tambahlah itu. Sabar. 99 tahun itu dia ini disunat. Oke. Jauh mana jaraknya? Taruhlah kurangi 10 tahun. Berarti 80 tahun. Kenapa dikurang 10? Iya, kan dia menerima perjanjian. Usia berapa tahun dia mendapatkan perjanjian? Usia apa? Mendapat perjanjian kan ketika dia panggil di Kejadian 12. Iya, Abraham menerima wahyu dari Tuhan itu usia berapa? Tidak mungkin pada saat lahir. Waktu Abraham ke Mesir itu dulu mana dari Mesir dari perjanjian? Duluan ke Mesir kan? Duluan ke Mesir. Ya, ke Mesir itu umur 66 tahun dia ke Mesir. 66 tahun. Taruhlah kita diskon. Nggak apa-apa. Tambahin 60 tahun. Ayo. Tunggu kita lihat dalil ya supaya kita umur berapa. Jangan kita ngarang gitu loh. Ya. Geser sedikit hati di dalam kitab saudara. Putus-putus. Oke. Lanjut. Udah bagus kan? Siap. Sudah di atas atap rumah ini. Ayo. Kita belum menghitung usia Musa pada saat menerima Torah. Kayak mana, Pak? 87 ini. Tambah lagi 40 tahun usia Musa menerima Musa. Nangis. Ayo. Abraham, Pak. Abraham dipanggil umur berapa? 627 ditambah 40 tahun. Mana dalilnya? Kita lihat dalil supaya nggak ngarang. 600 ini dari mana? Waduh. Bangsa Israel di Mesir aja 400 tahun itu. Waduh, ditanya umur Abraham ketika dipanggil kok bangsa Israel. Gimana sih? Ya itu nanti kan ditambahkan ke sana, Pak. Kemudian Nabi Musa menerima Torah usia berapa tahun? Tambahkan lagi tuh. Abraham, gimana kita mau ke Musa? Abraham aja nggak jelas. Loh, kok nggak jelas pula? Apanya yang nggak jelas? Umur Abraham ketika dia dipanggil berapa? Itu aja dulu yang kita lihat. Taruhlah pada saat 66. Iya, 66 coba, 66 tahun. Dalilnya mana? Jarak antara Ishak dengan Abraham itu berapa tahun dulu? Nih, ku kasih ya supaya tahu. Gitulah, jangan berasumsi terlalu banyak. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Ya. Ketika dia 75 tahun. Oke ya, kita hitung dia umur 75 tahun ya. Yeah. Nah sekarang
2117 ditambah 75 tahun ya. Betul tidak? Iya. Dia kan lahirnya 2117 ditambah Iya. ya oke ya saya mau tambah dulu ya soalnya kalkulator saya dipakai jadi nggak apa nih tambah 75 berarti 2 simpan 1 9 1 2 jadi umur Abraham ketika dipanggil ada 2000 di tahun 2192. Kenapa Anda kurangi? Kenapa Anda tambah? Kenapa Anda tambahkan? Kenapa Anda tambahkan? Oh dikurang kah? Dikurang harus dikurang. Dikurang 75. Aduh, parah ini. 2 7 kurang 5 kan 2. Betul. Sibuk kali ini. 1 simpan 1 4 4 0. Jadi Kenapa jadi matematika? 2004 4-0 itu 4 angka Pak. sebelum Masehi. Tembus itu kalau dipasang. 2042. Ya, terus 2042. Oke, ketika dia dipanggil. Ya. Nah, jelas bahwa dia berumur di tahun 2042 Abraham dipanggil. Nah, terus Nabi Oke. Musa Nabi Musa lahir di tahun 1692. 2692. Umur berapa dia dipanggil oleh Allah ketika Jangan sampai ngomong dipanggil KPK ya. santai-santai Sekarang ketika dia berhadapan di Gunung Horeb melihat semak, itu umur berapa? Tahun berapa, Pak? 1652. 52. Ini kenapa sih angka-angka ini mau masang apaan ini? 1622 ya, Pak. Di tahun Ya. dia lahir. Ya, Dia lahir. Kemudian umur berapa dia dipanggil? Ya. Tidak ada. Tidak ada data. nah. Itu dia masalahnya. Masalahnya gimana tuh? Oke. Tapi tahun berapa kan kita tidak usah melihat bahwa dia lahir itu tahun berapa karena tidak terdeteksi. Sekarang kita lihat pada waktu dia dipanggil itu tahun berapa. Bisakah kita lihat? Lihat aja Pak. Bangsa Israel. Dilihat aja Pak Jordan. Coba lihat. Cara matematikanya gimana, rumus matematikanya? Nabi Musa meninggal itu menurut tarik Masoretik itu tahun 1572. 1952. 1572. 1952 atau 1792? 1572. Kita hitung aja kematiannya ya. Saya rasa kalau perbedaan antara 50 tahun nggak masalah, tapi kalau bermasalah kalau sudah 100 tahun, Pak. Setuju kah? Karena kita tidak ada data valid. Setuju kah? Ya, silakan. Oke. Nah, sekarang ketika Abraham mendapat janji kan di tahun 2042. Nah, Musa diperkirakan adalah 1572. Sekarang kita kurangi kan antara 2042 dengan 1572 dapatnya berapa? Kita kurangi ya. Berapa? 0472. Tidak ada kalkulator tuh Bang. Santai saja. 1 baru ini 0. Berapa tadi? Jaraknya 2. Bentar, saya pakai kalkulator berapa? 2042. 2042.
2042. Bukannya 2024 pemilu, Pak? Dikurangi berapa, Pak? 1500. 1572. Kelahiran Musa loh. Guru matematika. Ya memang karena kita fokusnya. Pintar, bagus, Pak, bagus. 500 470. 470. Nah betul kan, mendekati. Masa datanya 600 tahun? Bu Darni itu Bu sayang naik. Salah, ternyata Bang Suma tidak ada dalil dan keliru. Salah. Gimana ceritanya? Apa yang keliru? 430 katanya. Boleh ndak itu firman Tuhan keliru satu hari? Boleh nggak firman Tuhan kejadiannya hari Selasa tapi ditulisnya hari Rabu? Boleh nggak? Beda 40 tahun loh. Itu bukan sedikit 40 tahun tuh. Gimana sih? Itu cuma isinya kan 20 tahun. Umur Musa ketika dia dipanggil itu sudah dewasa. Jadi bukan masih bayi. Dia lahir ngantuk saya jadinya. Kalau umurnya 20 tahun kemudian dipanggil itu benar. Oleng saya, oleng. Bahwa dia Perkiraan 600 Musa dipanggil 20 tahun, 40 tahun. Hah? 40 tahun. Nah sekarang mana yang lebih tepat? Data dari Bang Suma 600 atau 450 lah. Taruhlah 450. Mana yang betul? Kalau data yang disampaikan Bang Juma tadi, saya hitung itu sudah 587 tadi itu. Tadi dikurang. Ya, karena dia semakin menurun dia makin menurun. Itu betul itu. Semakin mendekati Masehi, semakin menurun angkanya, bukan makin bertambah. Betul. 2042 dikurang 1572 kok dapat 600. Hai. Udah 2017. Tadi data yang disampaikan Bang Juma. Berapa? 2117 dikurang 1692. Sabar Pak, itu dia lahir ditambah 75 ketika dia dipanggil karena dia sudah umur 75 tahun mendapat wahyu. Ya, tapi intinya meski dipaksakan seperti apapun ceritanya, kita udah dapatkan tadi angka selisih 40 tahun. Selisih 2 hari ya 1 hari aja itu sudah bukan firman Tuhan, tidak mungkin salah. Itu kan Ya poinnya kan di kita situ. tidak tahu umur berapa Musa dipanggil, tidak ada data kan. Makanya sabar Pak, di dalam saya tunjukin, saya punya data tapi Bapak berasumsi banyak. Jadi kepalsuan terlalu banyak. Kok jadi saya yang berasumsi? Kita kasih data akurat kok berasumsi pula. Gimana ceritanya? Cukup Pak Jordan, udah. Saya Pak Jordan nggak usah tunjukin ya. Pak Jordan, Data yang udah. ada di dalam Galatia 3 ayat 17 ini mengatakan begini. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Itu disahkan di dalam, nah ini perjanjian lama mengatakan di dalam Keluaran 12 ayat 40. Siapa yang memberkati? Bukan, salah, dengar dulu. Maka itulah hitungan kenapa jarak antara Abraham dengan Musa 430 tahun itu mendekati. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, itu aja jaraknya gimana? Jangan kau berdosa lah kalau tidak ada data. Duh, Ya. kok nggak ada data? Iya, dengarkan. Ada data. 430 ada. Abraham usia 100 tahun. Oke. Ketika kemudian dia melahirkan anaknya Ishak, dia pada saat dia berusia 60 tahun, 100 tahun melahirkan Ishak. Oke. 60 tahun Ishak kemudian memiliki Yakub, berarti itu sudah 160 tahun. Kemudian Israel itu tiba di Mesir usia 137. Nah, artinya berapa tuh?
Itu sudah lebih 200 tahun, hampir 300. Kemudian di Mesir, anak-anak Israel itu 400 tahun. Itu udah berapa tahun jaraknya? Jadi dia antara 500 sampai 600 tahun. Itu jarak yang tidak bisa kemudian Anda mau persamakan dengan datanya Paulus. Loh, data dari Paulus mengatakan jarak 430. sebenarnya jarak di sini antara hukum dengan hukum janji dengan hukum Taurat, bukan berdasarkan lamanya mereka. Itu yang pokok, bukan Iya, antara tahu. umur. Nah, Tahu, saya ngerti, saya paham. Tetapi antara jarak hukum Taurat ini kan di antara 400 tahun ini, kemudian mereka di Mesir pada saat dia di Bukit Sinai mengambil kemudian Torah. Kan itu poinnya. Berarti dia sudah keluar dari Mesir. Gimana ceritanya? Bapak Udah kalau keluar. menghitung detail, kalau 600 Saya tanya dulu. Apakah Nabi Musa mendapatkan Torah setelah keluar dari Mesir atau masih ada di Mesir? keluarlah di dalam perjalanan. Nah, udah berarti dia sudah melewati 400 tahun masa itu. Sementara Israel berusia 130-an tiba di Mesir. Tambah 400 tahun berarti 537. Ditambah lagi usia Ishak 60 tahun sebelum melahirkan memperanakan Yakob. Nah, kemudian Abraham 100 tahun sebelum memperanakan kemudian Ishak. Kan jelas itu. Selisih 500 sampai 600 tahun. Oke, kita tinggalkan itu ya. Itu sudah error. Yang kedua, Tapi gini, 600 itu itu paling error, Pak. Mana? Udah. Sekarang kita pindah ke pengajaran. Siapa yang memberkati engkau Abraham? Ini kan janjinya. Siapa yang memberkati akan aku berkati. Siapa yang mengutuk akan aku kutuk. Nah, sekarang apa wujud pemberkatan saudara kepada Abraham? Ketika Anda membatalkan hukum perjanjian Abraham dengan Tuhannya, apakah itu bentuk pemberkatan dari Anda? Silakan. Masa membatalkan pertanyaan yang salah, Bang? Loh, siapa yang memberkati? Siapa yang memberkati engkau Abraham? Aku akan berkati. Nah, sekarang bentuk pemberkatan saudara kepada Abraham apakah dengan membatalkan hukum Taurat dan mengganti hukum kurban hewan dengan kurban manusia? Silakan. Apa kaitannya hukum janji dengan hukum Taurat, Bang? Gimana sih membuat pertanyaan ini? Pertanyaannya sudah salah, bagaimana mau dijawab? Kan Anda membawa data janji itu adalah aku akan mengutuk siapa yang mengutuk engkau Abraham dan memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham. Pertanyaan saya, apakah dengan membatalkan janji kekal Tuhan berupa sunat dan juga kurban hewan itu merupakan pemberkatan kepada Abraham? Jawab. Nah, mantap. Di dalam Kejadian 12 ayat 3 itu tidak ada hubungannya dengan sunat, Pak. Bapak perhatikan di situ. Apakah di dalam ayat 3 itu ada sunat? Sunat itu cuma memastikan janji itu akan digenapi. Karena apa? Abraham belum memiliki anak. Gitu. Mesinnya rusak. Tadi kan pemberkatan kepada Abraham itu artinya menyetujui, mengaminkan dan melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan kepada beliau. Kan itu poinnya. Nah, tentang sunat, perjanjian kekal, tentang kurban, itu adalah kasih Tuhan kepada Abraham sehingga Tuhan minta anaknya yang tunggal menggantikannya dengan hewan kurban. Nah, sekarang apakah pemberkatan Anda yaitu dengan cara membatalkan semua perjanjian Tuhan dengan Abraham? Atau yang mana yang Anda maksud memberkati Abraham ini? Silakan. Perhatikan nih ayat ini. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukan memberkati atau mengutuk.
Salah, ini tentang berkat keselamatan. Berbeda kalau memberkati dan mengutuk. Di dalam ayat 3 di sini ada dua kata berkat. Berkat yang ada hubungannya dengan kutuk, dan yang kedua adalah berkat untuk keselamatan di muka bumi ini, Pak. Bapak mau membahas berkat yang mana? Padahal ayatnya jelas loh itu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, Ya, Kristen ini betul. termasuk memberkati Abraham atau mengutuk Abraham gitu loh. Pak, yang memberkati Abraham bukan kami, Pak. Tuhan yang memberkati. Berarti engkau yang Memangnya termasuk kami. termasuk berarti Anda termasuk orang yang Saya mengutuk Abraham. kaget. Kenapa orang itu mensejajarkan diri dengan Tuhan? Ini ada dua kategori di sini, sini Pak. Tuhan. Pak Jordan, benar. Rusak mesinnya Pak rusak. Jordan, Pak Jordan, Pak Jordan. Pak Jordan, sedikit Pak Jordan, sedikit Pak Jordan. Ini kan ada dua kategori nih, Pak Jordan. Pak Jordan gantian, bentar Pak Jordan. Ya, bentar. Sebentar, sabar, Aku sabar, akan Pak Jordan. memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kristen ini termasuk yang memberkati atau yang mengutuk? Dah. Silakan Pak Jordan, silakan. Oke. Bapak Jordan silakan. Ya, ayo. Di sini adalah perkataan Allah. Allah yang memberkati, bukan manusia, Pak. Untuk apa kami memberkati Abraham? Apakah kami? Astagfirullahaladzim. Dia Ayatnya sudah bunyinya mati. jelas. Ayatnya bunyinya jelas. Aku akan memberkati orang yang memberkati. Waktu saya menjawab, kenapa dia mau nyalip? Dipelintir ayat sendiri. Pak Sugi ini. Ayatnya bunyinya aku akan memberkati orang yang Orang-orang. memberkati. Ya Kok dilarikan kemana-mana? rusak mesinnya ini, rusak mesinnya. Turun mesin. Bukan perjanjian Abraham, Iya. Taurat. Yo, host, tolong ya. Ya, sebentar. Bapak kan ini sudah menjelaskan tadi. Jadi tiktokan aja. Ketika Iya, ada tapi itu, saling sanggah. TikTok, tapi waktu kalau di TikTok dipotong, bagaimana kita memahami Iya, apa yang dimaksud? Iya, udah. Gimana ya? Ya udah lanjut Pak. Gimana Silakan. tindakannya tuh saling Waktu sanggah. saya untuk Iya, menjawab kenapa iya, saling dipotong. sanggah itu bahasanya. Itu yang saya Saling mau sanggah, yang Pak. protes, host. Nah, nggak apa-apa. Saling sanggah aja Pak. Nanti ketika argumen Bapak disanggah, Bapak sanggah balik. Udah gitu aja. Silakan Pak. Enggak, soalnya Nah. enggak enak kalau kita Namanya saling TikTok. motong. Gimana sih? Nah sekarang kalau Sebelum Ayatnya oke, jelas kalau masih dipelintir. Ayo, Aku Pak akan Jordan. memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Lambaikan tangan ke kamera, Pak. Tuh. Punya ayatnya gimana sih? ada gimpes ini. Aneh ini. Iya. Gimana Pak Jordan? Semangat ya Pak. Ayo, Pak. ya, iya, tapi tolong dong. Siap, Gimana siap, sih? siap. Semangat Pak, semangat. Lawan Pak, lawan. Iya, tapi Lebih baik Pak Jordan tertawa, ikut tertawa dengan saya. Ayo tertawa Pak. Ayo, mari kita tertawa sama-sama yuk. Saya sudah kasih kesempatan bagi dia, host. Tapi dia masih Oke, silakan waktunya Pak Jordan, silakan Pak. Nanti kalau Pak Jordan ada disanggah lagi nanti, Pak Jordan simak, baru Bapak Jordan sanggah lagi. Pokoknya saling sanggah menyanggah aja udah kayak gitu. Silakan Bapak Jordan. Tafadhol. Iya, saling sanggah, tetapi waktu saya masih sementara ngomong loh. Udah 1 menit biar Ya, nggak lama. silakan 1 menit, silakan. Ayo akhi, Silakan. semangat. Saya tepuk Bapak tangan dari Jordan. belakang. Ayo. Semangat, tafadhol, Oke. tafadhol. Jadi di sini ada orang yang memberkati dan ada orang yang tidak memberkati, kan, mengutuk. Ya, ada orang. Tapi sekarang Abraham masih ada nggak? Sudah mati kan? Apakah dia masih mau diberkati lagi? Berarti Abraham boleh Sudah nggak dikutuk. ada. Itu dalilnya. Itu ayat ini cuma di zaman itu aja. Ini yang perlu kita lihat di dalam kalimat selanjutnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, berkat apa itu? Keselamatan lewat Yesus Kristus. Itu aja. Ya, silakan Pak Jordan, lanjut. Sudah silakan Pak Sugi, silakan. Oke. Kalau alasannya Abraham sudah nggak ada, lalu nggak perlu ada lagi orang yang memberkati, berarti Abraham boleh dikutuk. Itu aja pertanyaan saya.
Kami tidak mengutuk dia, Pak. Dan kami Kenapa? tidak memberkati dia. Kami tidak mengutuk dia dan kami tidak memberkati dia. Tetapi olehnya kami mendapat berkat. Malah dia yang memberikan kepada kami, Pak. Dan itu perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Oke. Betul, ya kan? Itu memang perkataan Tuhan. Tapi ingat apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, ini tidak dibatasi oleh kematian Abraham sampai kapanpun. Ketika kita memberkati, ya, itu nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau artinya ketika Abraham sudah mati nggak perlu diberkati, ya udah dikutuk aja. Gitu ya. Mana sih ini orang ini? Oke, silakan. Sudah, Pak. Sudah, Sebentar, Pak. Pak. Sebentar, kita sambut dulu Duta Hakim Adil. Selamat malam, Bu Darni. Selamat malam, Say. Selamat malam, Say. Siap. Aku pendengar aja dulu ya. Oke, siap. Host, ini sudah Ya, larut siap. ya. Aku mau ada aktivitas besok. Jadi aku mau akhiri dulu ya. Kalau mau menang silakan menanglah. Statement penutupan, Pak. Statement penutupan. Kita di sini tidak mencari kemenangan atau kalah, Pak. Tapi kalau Bapak merasa kalah, ya monggo, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Mohon maaf ya, Pak ya. Sudah menghibur saya, terima kasih. Bukan merasa kalah, Pak. Nanti sebentar ada training. Saya kabur. Enggak ada kalau menang. Yang ada keok menang. Jadi saya takutnya ketika saya keluar. Silakan statement penutupan, Pak. Statement penutupan. Oh, penutup seman ya. Oke ya. Statement penutupan yang kuat ya, Pak ya, yang kuat. Dan berkat Lanjut. saya kepada channel ini dan kepada host yang baik, semoga lewat channel ini kebenaran semakin dinyatakan, dan buat Bapak host ini kesehatan dijamin, segala rencana usaha diberkati oleh Tuhan Yesus dan teman-teman yang berkursi. Sahabat Tuhan Yesus. gimana sih? Ya. Siap, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Dan teman-teman saya, Gurunda Suma, Pak Sugi, siapa ya? Semoga diberikan rahmat, kesehatan, pekerjaan selalu dibuka jalan, berkat berlipat ganda, dan kerinduan saya yaitu dan doa saya supaya suatu hari nanti akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Armin. Arah. Kan Samida. Saya mau pamit ya, Pak. Silakan Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum. Shalom semuanya. Waalaikumsalam. Ayat begitu jelas dipelintir-pelintir. Alasannya udah mati. Mati balik. Mati balik. Begitu. Semua aku datang besok. begitu detail. Maksudnya kayak ai. Aku asidi kona itane mapakro mama koro. Ai mati nih. Tong muagir. Kurang lebih 600 tahun. Mantap peka. Saya kopi dulu ya. Nih, Miko. Silakan. Ada Bu Darni, kita hargai beliau dengan teman kita Dewa. Saya cuma tergelitik aja tadi tuh data-datanya dia. Silakan. Pak Dewa, dari tadi mau ngomong gimana, Pak? Siapa yang bilang Nabi Muhammad Kristen, Pak? Bapak ya? Ada lagi. Muhammad Kristen, Pak. Iya. Di mana, Pak? Datanya, Pak. Pembawa kabar gembira. Mati nih. Pak. Silakan Ustaz Sugi atau di Almeida. Ustaz Sugi istirahat dulu, 19. silakan. Bang Handi biar gantian, monitor ya. Bang Handi monitor. Ya. Bang Handi monitor. Lagi jauh dari Pak Dewan, jangan diberdirikan HP-nya. Jangan diberdirikan HP-nya, ditidurin, Pak. Jangan diberdirikan. Pakuan surat berapa tadi kau bawa? Tidur. Oke, ditidurin HP-nya, Pak, biar enggak mantul suaranya. Iya.
Tidur udah. Berapa kau bawa tadi? Kenapa ini? Al-Maidah 19. Beda 19. Silakan dokter Andi. Katanya apa di situ? Premismu apa? Apa di situ? Di, Premismu apa? di 17 dia dilarang mengatakan kalau Isa itu adalah Allah. Baru? Iya. Iya baru apa? Tadi katakan Nabi Muhammad apa? Kristen di mana dalilnya itu? Iya, membawa kabar gembira. Terus Ali Imran Nggak nyambung, membawa kabar gembira 144 baru kenapa di situ? Emang disebut Kristen? Yesus aja nggak pernah Disebut sebut dia Kristen, apalagi Nabi Muhammad. Di mana Yesus menyebut Kristen katanya? Apalagi Nabi Muhammad. Double ini suaranya dia sis dewa. Doubling suaramu. Kamu membawa di dalam Al-Quran Kristen, Nabi Muhammad. Yesus aja nggak pernah sebut Kristen, Dek. Di mana Yesus pernah sebut Kristen? Apalagi ke Nabi Muhammad. Aduh. Alasannya Nabi Muhammad membawa kabar gembira. Yesus itu bawa kabar gembira juga, tapi nggak disebut Kristen dia. Iya, aneh. Sebuah nabi itu membawa kabar gembira. Emang lu pikir ada nabi tidak membawa kabar gembira gitu? Kecuali Paulus itu. Wah, silakan terka sendiri dia bawa kabar gembira atau kabar apa gitu loh. Silakan Pak Robert. Pak Robert. Bang Handi keliru nih. Bang Handi Tadi keliru. Iya betul Pak. Tunggu. Keliru Bang Handi. Ini saat ini Anda saudara saya ini keliru. Mengatakan semua nabi bawa berita gembira. Ada nabi yang tidak bawa berita gembira. Geser sedikit HP-nya berita Bunda. yang sangat menyedihkan. Berita yang sangat menyedihkan dibawa oleh seorang nabi. Enggak, ini serius. Iya. Tunggu. Suara saya kedengaran bagus kan? Iya. Ketika seorang nabi mengatakan, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Itu. Oh iya. Bukan kabar gembira di bawah itu. Itu waduh bahaya itu Bang Andi. Tapi kalau menurut saya nggak sependapat sama Bang Jomba ini. Itu Loh, kabar maksudnya gembira. tuh gini Bang Andi. Saya dulu Pak De. Kabar gembira untuk orang beriman, kabar sedih untuk orang kafir. Mau kau datang besok? Saya kalau ini saya nggak setuju dengan Pak Jomba. Itu kabar gembira bagi orang yang mau masuk neraka. Ampun Mak. Masih mau kau datang besok? Ampun Mak. Lanjut. Hai. Lanjut Pak Robert. Pak Dewan ini dulu Pak ke atas apa kek? Ke atas rumah gitu Pak biar. Dewan ini maksudnya keluar dulu baru masuk lagi gitu. Oke. Supaya nggak double. Silakan Pak Robert, ada yang mau ditanggapi semua yang tadi? Tadi saya Yang mana? mungkin internet saya jelek ya, jadi putus-putus betul sehingga sekali, saya Pak. terpental gitu. Iya betul. Nah, mungkin sekarang suara saya udah kedengaran. Ya, suaranya begini Pak Robert. Ya kita kembali ke topik. Begini ya Pak Robert ya. Menurut Pak Robert gitu ya. Nabi Musa itu lahir di mana Pak Robert? Di daerah mana? Ya, Nabi Musa itu kan lahir di Mesir ya. Oke. Baik. Mesir. Tanah apa namanya Mesir itu? Mesir ya, di Bible itu dibilang Mesir, kalau di dunia dibilang Mesir Egypt. itu Mesir istilahnya di kampungnya sana gitu. Tanah Mesir tanah Goshen Pak. Wafatnya di mana Pak? Wafatnya di mana? Dia waktu sudah keluar dari Mesir ya. Sudah setelah dia, ini menurut Bible ya, setelah dia diberikan kesempatan kepada Tuhan, kamu hanya bisa menengok itu kan, tanah Kanaan itu kan. Jadi dia belum sempat masuk, di tanah Kanaan ya. Iya di mana? Nah itu kalau nggak salah di Gunung Horeb ya, atau di mana? Di Gunung Nebo, Yordania Nebo. Pak. Ya, Yordania, Nebo saya udah ke sana. Lembah Saya juga Yordan. belum pernah ke sana Pak. Oh, kalau saya sudah kemarin 2018. Udah ke sana lupa namanya Gunung Nebo Pak. Bukan ke Nebo ya, Gunung Nebo, Yordania. Gunung Nebo, di situ ada gereja itu, ada tongkat Musa itu. Orang tuanya ada di Musa, namanya siapa ya Pak ya? Nabi Musa orang tuanya ya saya nggak hafal ya, tapi ada di namanya Jitro. Bukan. Saya nggak hafal. Itu bukan. Tapi pernah saya baca. Jipora itu nama istrinya. Nama orang tuanya namanya Imran atau Amran Pak. Nama ibunya siapa Pak? Imran.
ibunya Musa. Iya. Saya belum ini, saya lupa. Saya kasih tahu lagi kalau nggak tahu. Namanya Yokebed. Yokebed mungkin ya. Ya, Yokebed lah begitu ya. Iya. Saudaranya namanya siapa, Pak? Musa kan kakaknya si Harun, kemudian ada adik atau kakaknya itu namanya Maryam ya. Miriam, Pak, bahasa di sana. Maryam. Iya, Pak. Istrinya namanya siapa, Pak? Nah, Nabi lupa Musa. saya istrinya Musa tuh saya lupa. Oke, saya kasih tahu, Lupa. Pak. Zipora. Tipora ya. Iya. Anaknya ada 2, Pak. Namanya siapa, Pak? Nah, lupa lagi saya. Oke, saya kasih tahu lagi, Pak. Namanya Girsom sama Eliezer, Pak. Oh, Eliezer dan Gerson. Iya. Nah, bagus. Dia tinggal di RT apa, Pak? Jangan dijawab, saya nggak tanya. Gitu. Kira-kira begitu. Apalagi Bung Andi yang mau Ya, gitu disampaikan lah, tentang kira-kira. Musa? Enggak, tadi menarik antara saya dengan Pak Robert. Ya, siap. Pak Robert. Ya. Saya mungkin cuma sedikit Pak mau tanya dari diskusian tadi. Saya ada tangkap poin Pak di dalam Lukas 24 itu. Itu di dalam Lukas 24 itu kan tulisan merah itu perkataan Yesus dibanding dengan Matius tadi ya. Tentang kebangkitan itu ya. Coba Bapak baca lagi di dalam Lukas itu, di dalam Lukas 24 dan 44 sampai 46 itu. Di situ Bapak mengatakan tadi kan? Di situ katanya ada tertulis di kitab Musa, Pak. Kitab Musa, nabi-nabi dan kitab Mazmur gitu loh. Itu Mesias harus mati dan bangkit 3 hari. Sebenarnya dan kalau Bapak bawa di Yunus kan tadi juga Yunus itu kan tidak mati, Pak. Itu kan diselamatkan. Nah, itu kira-kira di mana lagi, Pak? Itu tertulis. Ya, kalau di Yunus ya, Yunus 2 ayat 2 itu mati, dia berdoa di dunia orang mati, dia mati. Oke, saya buka lagi. Jangan dipikir orang mati itu nggak bisa berdoa, itu nyawanya kan masih seperti Habil ya. Habil darahnya teriak tuh, Tuhan dengar. Darahnya itu maksudnya nyawanya. Nah, itu seperti tolong besarin saya, Bes, izin sama Gurunda ya. Nanti dibesarin lagi Gurunda. Saya mau tunjukin data nih. Karena di sini ini Pak ya. Kalau Bapak mengatakan bentar. Jadi di sini Yunus tidak mati, Pak. Di sini Yunus 1:17 ini kan Yunus tinggal gitu loh. Kan gitu. Saya buka ya. Diselamatkan gitu loh. Nah, ini Yunus 1:17. Ini kitab Sabda ini ya. Nyanyi Kristen nih. Nah, Yunus 1:17 ya. Iya. Yunus 1:17. Nah, di sini saya baca dulu ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, tinggal Pak, bukan anu. Nah, kalau Bapak lihat di sini di Sabda ini, ya ini kan punyanya Kristen juga ya. Sama. Nah, di sini. Nah, ini Yunus tetap hidup, Pak. Ini. Yunus tetap hidup selama 3 hari dalam perut ikan ini Yunus 1:17 di kitab Sabda ini, Pak, kitab Sabda. Iya. Ini hidup, Pak, dia nggak mati. Iya, tinggal, tapi di Yunus 2-nya dia berteriak di dunia orang mati dia itu. Jadi antara ini Yunus 1 dan 17 kontradiksi, Pak. Sementara di sini hidup. Dia tinggal di dalam perut ikan itu kan. Apa dia dibilang di situ hidup? Enggak kan? Enggak juga dibilang mati kan? Enggak juga dibilang hidup. Tapi di 17-nya, di Yunus 2 ya, di Yunus 2-nya itu dia berdoa di dunia orang mati. Iya, itu ibarat kata dia di dalam perut, Pak. Kalaupun mati kok berdoa. Di mana kira-kira ada tulisan orang yang mati itu di dalam Bible Bapak itu terus berdoa udah dikubur, gitu loh. Ya, Yohanes 5 ya, orang di kuburan bisa mendengar suara Yesus. Iya, mendengar tapi berdoa ini, Pak, ceritanya berdoa. Ya, mendengar berarti kan dia bisa bicara kan. Dan bagi yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu. Jadi orang Pak, yang sekarang saya tanya, apakah di dalam perut ikan itu kuburan? Ya bukan di dalam dunia orang mati. Makanya dia berarti dia mati.
Di sini hidup Pak, hidup. Mana dibilang hidup? Nggak ada Ini. bilang hidup. Ini catatan kaki loh dari Iya, kitab iya. sabda ini. Memelihara Yunus tetap hidup selama 3 hari di perut ikan ini Pak. Ini baca ini. Demikian juga. Ini Yunus tetap hidup ini Yunus 1:17 Pak. Iya, Yunus 17 ini saya baca ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Itu kan nggak dibilang dia hidup, tinggal. Nah, sekarang di situ mana? Di situ mengatakan dia mati, Pak. Nah, bika di Yunus 2. Yunus 2 itu dia berdoa, Pak. Iya, saya bacakan deh supaya. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Oke. Nah, Ya, di tengah-tengah orang mati. Oke, kalau aku Bapak bacakan di berteriak. situ. Itu Nah. di tengah-tengah orang mati dia berteriak, dia mati, dan kedengaranlah suaraku. Gitu. Jadi jangan dipikir orang mati nggak bisa teriak, nggak bisa ini di dunia, di tengah-tengah dunia orang mati. Oke, saya ikut mau Bapak nih. Oke. Nah, di situ tertulis bahasanya gini, Pak. Ada tertulis demikian ya. Pahami baik-baik. Lukas 24:46 ini ada tertulis demikian. Mesias ini udah tertulis ya, Pak. Mesias ini berarti Yesus. Oke. Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Mesias sudah tertulis, Pak. Berarti kalau sudah tertulis di situ, mengatakan di dalam, kalau Bapak mengambil cerita Yunus, itu berarti di situ ada nama Yesus. Mana nama Yesus di situ? Mesias. Halo, Yesus bilang tandanya dia. Halo, Yunus 1 ayat berapa tadi ya? Ayat 17 ya. Di sini di Lukas mengatakan Mesias loh. Mesias ini kan Yesus. Ya. Kalau Bapak menarik di situ, karena semua pendeta yang saya tanya mereka lari ke Hosea, lari ke Yesaya. Baru Bapak yang lari ke Yunus ini. Yunus mereka nggak mati. Yang pendeta-pendeta ini lari ke Hosea, ke Iya, karena mereka nggak baca Yunus 2-nya. Lo pendeta itu loh, Pak. Catatan kaki ya, ada di Matius ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, itu tanda ya. 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim Matius bumi berapa? juga Matius berapa? Itu Matius 12 ayat 40. Apa bunyinya? Ya, lihat ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam. Sebab tinggal, Pak, bukan mati pun Matius mengatakan, betul? Iya, tinggal. Nah, tinggal Pak, bukan mati. Oke, sekarang kan saya sudah ikut mau Bapak nih. Ambil di Yunus. Sekarang saya tanya, apakah di dalam Yunus itu bercerita tentang Mesias? Mana Yunus menyebut Mesias di situ? Mana Yunus menyebut Yesus di situ? Mesias ini Yesus. Karena tulisan Lukas, Pak, ada tertulis demikian. Ada tertulis, sudah tertulis nih, bahwasannya Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, jadi kalau jadi begini, Pak, silakan. Nah, gini. Bukan si Yunus yang mengatakan itu. Yesus memberitahu kepada orang yang tidak percaya yang minta tanda. Tanda apa yang bisa kau berikan kepada kami? Lalu Yesus jawab kan? Yesus jawab kepada mereka, ini untuk orang-orang yang berdosa, orang seperti ini, hanya tanda Yunus yang bisa diberikan. Nah, bagi orang tanda Yunus mati. Tanda Yunus, tanda Yunus yang Yesus tunjukkan, bukan Yunus yang memberikan tanda. Yesus memberikan tanda kepada, karena orang-orang Farisi yang minta tanda Yesus tuh dia sebagai Mesias di mana? Lalu Yesus jawab, hanya diberikan kepada mereka ini tanda Yunus. Itu kan tanda Yunus ya. Nah, itu. Tanda siapa? Perut ikan dia tinggal, mati. Pak. Di situ dia menjelaskan tinggal, bukan mati, tanda. Nah, sekarang saya tanya, Lukas menulis, ini yang menulis Lukas ya? Lukas kan yang menulis ini. Begini maksudnya dulu, Pak. Dengar dulu maksudnya tinggal. Setelah Yunus ditelan oleh ikan paus itu, ikan paus atau apa ya, ikan besar. Dia ya tetap di dalam perut ikan, maksudnya tinggal itu di situ, tetap di dalam perut ikan, lalu mati, kemudian dia dibangkitkan, lalu dia dimuntahkan. Begitu juga Yesus dalam keadaan mati disalib, baru dimasukkan dalam tinggal, dia nggak keluar dari
perut bumi itu selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari dia keluar bangkit. Begitu maksudnya, itu tandanya. Tinggal itu bukan tinggal dalam keadaan hidup. Iya, di situ menceritakan bentar Pak. Di situ menceritakan bahwasanya Yesus itu tinggal bukan mati. Nah, dan di sini Lukas karena begini Pak, kalau kita lihat di Lukas 1:1-3 itu kan kitab penyelidikan, betul ya? Itu yang tertulis di dalam Lukas 1:1-3. Kitab ini yang dari Lukas ini kitab penyelidikan, diselidiki dan dibukukan, betul? Nah, makanya di sini ada tertulis kata Lukas nih. Ini menurut kata Lukas perkataan Yesus. Nah, kalau Bapak juga ambil ke nabi, oke, nabi-nabi ya. Nah, sekarang di sini menuliskan bahwasannya Lukas mengatakan ada 3 di sini. 1 kitab Musa dan nabi-nabi dan Mazmur. Sekarang saya minta 2. Oke, Bapak katakan Nabi Yunus. Sekarang saya minta di dalam 5 kitab Taurat Musa dan Mazmur. Di mana itu tertulis, Pak? Bapak udah mencocok logi, oke. Karena di sini kan 3 nih, kitab Musa, kitab Nabi dan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Jadi ada 3, oke. Bapak udah cocok logi di dalam Yunus. Nah, sekarang coba di mana di dalam kitab Mazmur, Taurat Musa dan Mazmur. Bangkit, Ya, Mesias harus menderita dan bangkit 3 hari. Itu banyak sekali tapi enggak apa. Ini Hanya di Yunus ya, itu kan perjanjian lama juga kan. makanya Pak saya tarik Kitab para kesimpulan. nabi ya. Karena kan di situ 3 dituliskan. Nah, makanya saya tarik kesimpulan sudah benar apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9, "Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila wawailul lahum mimma katabat aidihim wawailul lahum mimma yaksibun." Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sangat sedikit. Dengan perbuatan itu maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Di sini Al-Qur'an menegaskan kecelakaan beberapa kali nih. Nah, apa yang terjadi di penulis-penulis Injil ini yang tidak tahu asal usulnya, maaf kata ya Pak saya bilang, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu di dalam kitab kekristenan itu apa? Mereka kematian dengan apa, Pak? Disalib terbalik, Paulus juga dipenggal kepalanya. Nah ini gitu loh Pak. Karena seperti tadi saya minta bukti. Udah hampir Bapak ini Pak, saya cari-cari 9 tahun gak dapat Pak. Walaupun Bapak ambil di kitab Yunus itu ya cocokmologi, karena itu nggak mati di situ menjelaskan gitu loh. Nah, sekarang kalau di saat saya minta di dalam kitab Musa, kitab Mazmur nggak ada tertulis itu Pak. Putus ya. Putus. Halo, suara saya. Kalau di saat saya minta dalam kitab Mazmur, silakan Pak, silakan. Halo. Halo, suara saya masih kedengeran? Silakan. Ada Pak, ada. Masih Pak, ada masih. Bes ganti gurung Ya, bes. kasih contoh itu ada di Yesaya juga 53 ya, tentang Ada Pak, ada. 53. Halo. Suara Ya saya? ada Pak. Lanjut Pak, nanti dikasih tahu kalau putus-putus Pak. Halo. Lanjut Pak, nanti diberitakan kalau putus-putus Pak. Lanjut. Ya, saya udah bilang Yesaya tuh kebanyakan kita gampang nyarinya di Yesaya ya. Yesaya 42, Yesaya 44 ya. Yesaya 41, 42 itu. Kemudian Yesaya 53 itu jelas ya. Itu klaim dari Yesus bahwa itu nubuatan tentang dia kan. Di Lukas, ditulis di Lukas 22 ayat 38 kalau atau 30 ya 38. Nah, di mana tertulis Pak? Muridnya coba Yesaya mana tertulis? Yesaya 4. Mana tertulis Pak? Ya, Yesaya 53. Yesaya 53 itu tentang mati dan bangkit 3 hari Pak, silakan. Itu adalah menubuat tentang 3 hari Pak. Di situ dia ada dikatakan mati ya. Dia mati, kemudian dia melihat keturunannya itu kan. Itu dia. Berarti Yesus punya keturunan Pak, nikah. Dia mati ya. Berarti Yesus punya keturunan nikah dong. Nah, berarti Yesus punya keturunan nikah dong. Bukan gitu maksudnya. Gimana Pak? Orang pengikut-pengikutnya gitu kan. Nah, keturunan Pak ini kalau berbicara bukan dalam arti keturunan Pak. Iya. Tapi kan buktinya dia nggak punya keturunan. Tapi nubuatan itu kan diklaim oleh Yesus, itu adalah nubuatannya dia. Ya. Diklaim oleh siapa Pak? Diklaim oleh siapa? Masalah nama keturunan itu oleh siapa Pak? Diklaim oleh siapa? oleh Yesus.
Ya, di Lukas 22 ayat 38. diklaim oleh ya. Yesus atau diklaim oleh Lukas? Ya, dia bilang tuh ya di Lukas. Yesus atau diklaim oleh Lukas? Yesus yang bicara, Lukas yang tulis. Yesus yang bicara, Lukas yang tulis. Sekarang saya tanya Pak, Yesus dan Lukas hidup bersamaan? Yesus dan Lukas hidup bersamaan? Yesus dan Lukas itu, Lukas adalah salah satu murid yang ke-70 ya, 170. Di mana dia menulis kitab itu, dia menulis itu bersamaan dengan Yesus. Ada nggak datanya? Jangan lompat-lompat lah Pak. Kan semua menulis Yesus. Halo. Injil itu ditulis, Yesus sudah mati, sudah naik ke surga. Nah, Injil makanya Yesus meninggal tahun 32. Makanya Bapak katakan tadi lain, ini Bapak katakan lain. Nah, oke. Di dalam Yesaya itu, Pak, kalau Bapak tarik di Yesaya itu, Bapak katakan tadi menulis murid keberapa waktu ada Yesus. Ini ternyata Yesus sudah diangkat. Makanya Lukas 1:1-3 Bapak udah baca nggak itu? Yesus pernah Lukas 1:1-3 Bapak udah baca nggak itu? Lukas 1-3 itu kan Pak, Lukas 1-3 kan kitab penyelidikan. Theophilus itu kalau diartikan itu orang banyak menyelidiki kitab-kitab itu dan dibukukan gitu loh. Nah, sekarang gini aja Pak, kita masuk di dalam Yesaya tadi. Kalau Bapak masuk di Yesaya tentang keturunan berarti Yesus nikah dong. Nah, masalah keturunan itu katanya apa? Masalah yang penting kan yang dia tulis adalah ya, itu dia menulis melalui para saksi mata, ya, bukan dia menulis asal tulis, langsung dia compare kepada Petrus, ke murid-murid, jangan dulu melebar di situ Pak. Nanti kalau saya tanyakan kanon Bapak juga bingung. Yesaya dulu tadi Pak, Yesaya 53 itu. Nah, Yesaya 53 dari mana ini Bapak ambil di Yesaya? Kalau kita buka di dalam kitab Yesaya itu, Yesaya 1 nomor 1 itu kan penglihatan telah dilihat, ya kan? Kepada Hizkia, ya kan? Yoas Hotam kalau nggak salah ya. Itu telah dilihat Pak. Nah sekarang Bapak mau tarik Yesaya mana lagi nih? Yesaya mana yang menceritakan tentang Lukas tadi Pak? Ya, oke. 53 nomor berapa? Mesias harus menderita dan bangkit ya Pak? 53 itu. Ya. Yesaya 53 itu. Ya, coba bacakan saya dengar. Sudah diklaim oleh Yohanes ya. Ya, saya dengar Pak. Saya dengar. Iya, baca coba. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ya. Iya. Yohanes bilang itu murid Yesus loh. Yesaya 1 ayat 50. Yesaya 53 ayat 1. Ya. Diklaim oleh Yohanes bahwa supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oke, mana di situ? Apakah yang percaya kepada pemerintah? Itu ya dan seterusnya ya. Oke. Mana di situ tertulis Mesias menderita dan bangkit hari yang ketiga? Mana di situ tertulis Mesias menderita dan bangkit hari yang ketiga? Ya, itu enggak ada memang, tapi dia mati. Nah, makanya saya bilang kan enggak ada. Berarti Pak, dia mati yang harus ditanya. Sebentar dulu Pak, kan Bapak udah enggak ada bilang mengatakan memang enggak ada. Dia mati 3 hari dan bangkit. Nah, konsekuensi yang harus Bapak terima berarti penulis Injil tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di Lukas 1:1-3 sudah benar, kitab ini kitab penyelidikan. Makanya di dalam Al-Quran menyatakan tadi Pak, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Sang Pencipta atau ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Oke, itu saya nggak klaim, saya nggak bantah itu, yaitu Al-Quran kalian ya, saya hargai ya. Ini kita lagi bicara. Oke, mungkin lanjut, Dokter Andi. Nggak, udah, saya udah dapat poin, nggak ada ya ternyata. Yang 3 hari itu, silakan lanjut teman-teman. Yunus 2 ayat 2, masa baru di ini nih, di. Oke, saya sudah iakan Pak tadi Yunus 2 ayat 2 saya sudah iakan, itu kitab nabi-nabi. Nah sekarang saya minta di situ 3 yang Lukas sebutkan itu. Walaupun Yunus tadi Bapak comot atau Bapak cocok logi. Nah sekarang di situ menuliskan ada di dalam kitab Musa ya, dan nabi-nabi dan Mazmur. Berarti di dalam 3 ini ada 5 kitab Taurat Musa ini juga ada. Konsekuensinya itu karena itu yang ditulis, dan Mazmur.
Nah. Oke, nabi-nabi oke, Bapak cocok Iya, mau oke, logi. oke. Nah, sekarang saya minta dua itu. Tinggal googling itu antara Matius perjanjian Taurat dan kitab para nabi Sudah Mazmur, Pak, ya. saya sudah 9 tahun Pak. Kalaupun ada Pak itu tertulis, saya berhenti apologet, saya poligami Pak. Silakan teman-teman lanjut. Dokter Andi mungkin bisa ambil alih Gurunda Zumat. Ya, lanjut. Iya. Silakan Bang Andi monitor. Bang Zuma Gurunda. Di Makassar Bang, sudah. Bang Sidik. Ya. Siapanya? Bisa aku membantu kawanku itu di mana ada tertulis kan ada di situ Lukas 1 ayat Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Kan gitu. Banyak orang sudah berusaha menyusun sesuatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala sesuatu peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membuktikan dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, tadi Bang Sidik mengatakan di mana tertulis, Kan sudah jelas-jelas dikatakan di dalam Injil Matius mereka meminta pertanda kepada Yesus. Yesus akan bangkit di hari ketiga. Ada tertulis. Nah, di mana lagi tertulis tentang kejadian-kejadian Yesus? Di dalam Yesaya 53. Ayat 1 sampai habis itu semua tertulis. Itu bukan kepada Hizkia. Kapan sih Hizkia ditombak, ditusuk? Mana ada? Itu semua menggambarkan kepada Yesus. Di dalam Mazmur, di situ sudah dicatat mengenai Yesus. Kan itu pertanyaannya benar nih. Ya, bukan. Jawaban kami itu kamu bertanya, kami menjawab. Nah, walaupun itu kurang pas kamu rasa, itu urusan kamu. Tetapi dengan seupaya kami, itulah jawaban kami, bahwasanya sudah ada tertulis di dalam kitab Injil dan kitab para nabi. Udah, itu dari saya. Saya Memang sudah tulis- pelajari semua ini, Benar nih. mesti tujuannya semua itu. Gitu. Benar nih, emang tulisannya Lukas itu kitab para nabi. Loh, jadi nggak tulisannya itu. Ini kan semua sejarah dari kitab para nabi ini. Diulang-ulang kembali. Lucu kalian ini. Tulisannya Lukas itu adalah hasil daripada penyelidikan. Walaupun penyelidikan, yang penting itu adalah kebenaran sejarah. Itu. Tapi Masa kalian tidak mengimaninya? Jadi, Kalian disuruh mengimani. Di Al-Quran, Bang Handi, kalian itu disuruh mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa kalian lagi menyangkal-nyangkalnya? Kenapa lagi kalian mau berabriknya? Tulisan Lukas bukan Injil, Bu, tapi laporan wartawan. Mau laporan wartawan pun itu, yang penting itu adalah tulisan yang diilhami oleh Allah. Manusia yang menuliskan itu adalah manusia pilihan yang diberikan Allah. Gak mungkin aku lebih percaya sama Bang Handi daripada Lukas. Bang Handi masih adekku pun, masih di bawahanku pun Bang Handi. Jauh. Sementara Lukas sudah ribuan tahun ada. Kalau ngobrol sama ibu-ibu panjang banget. banget. Sama dirimu daripada Lukas. Jadi gini ya Bu Darni ya. Lukas itu kan Ibu Darni tadi udah membacanya. Setelah dia menyelidiki suatu peristiwa, mengambil suatu kesimpulan untuk membukukannya, kan begitu. Artinya ini wartawan Lukas ini jalan ke sana kemari, peristiwa apa dia selidiki. Dia tanya orang-orang, ada orang lewat misalnya mau ke pasar nih, "Hei sini loh. Apa kamu tahu ada yang terjadi apa-apa?" Ditulis lagi wartawan ini, ditulis lagi, diselidiki lagi, ditulis lagi, diselidiki lagi. Nah ini kalau salah selidik terus salah tanya bagaimana ceritanya tuh, gimana tuh? Bang Handi, emangnya Al-Quran itu Allah sendiri yang nulis? Kan enggak kan? Manusia juga yang nulis kan? Ini nggak berbicara Al-Quran, orang berbicara Lukas. Baru diulang lagi naskahnya. Jadi nggak usah ngawur. Kalau kitab suci kami sudah ditulis, dibukukan dengan rapi, mulai Kejadian sampai Wahyu dan akhir zaman, itu kami imani. Jangan kalian seenak jidat kalian itu mengobrak-abrik Alkitab ini. Tidak bisa. Saya tidak obrak-abrik, Bu. Tadi kan pernyataan saya Ibu sudah iya kan tadi. Kan sudah kami jawab.
Kan sudah kami jawab, diterangkan Bapak itu. Dan saya dan yang lain-lain teman-teman sudah mengatakan bahwa ada tertulis di kitab Mazmur, Yesaya dan kitab Injil. Bu, jangan kayak seperti Damri ngomongnya, Ibu Darni gini ya. Gini ya Bu, kan setuju kita tadi nih Lukas 1 tuh Theophilus yang mulia. Lukas menyelidiki peristiwa. Dia kumpulkan peristiwa yang dia selidiki dulu. Kemudian dia menanyakan saksi-saksi. Setelah komplit semua peristiwa yang dia selidiki, setelah banyak saksi yang dia tanya, kemudian disimpulkan menjadi buku berguna bagi Bu Darni. Betul toh Bu? Betul. Ya berarti saya nggak obrak-abrik. Ibu nggak setuju. Kami kan sudah mengimani ini loh. Iya. Yang melarang Ibu Darni mengimani siapa? Iya, gini loh. Ini Lukas ini sudah ribuan tahun ini sudah ada. Bang Handi. Pak Robert izin di mute dulu Pak Robert, mantul suaranya. Izin di mute dulu Pak Robert. Bang Handi baru kemarin sore lahirnya. Saya kan tidak Bu Darni. Saya kan tidak protes. Saya tidak protes kalau Ibu mengimani itu. Yang ngomelin yang protes Ibu siapa? Kan selalu itu kalian tanya-tanya, saya selalu ikut di ruangan ini, walaupun aku nggak naik, aku pasti nonton, aku pasti di bawah dengan manis mendengarkan kalian. Yang lalu biarlah berlalu, tapi malam ini kan saya tidak memaksa Ibu. Apa yang saya omongkan kan Ibu iyakan tadi kan saya ngomong Ibu iyakan. Halo. Kan begitu. Halo, bisa saya bicara? Boleh. Jangan dulu, saya belum kelar. Bisa gitu, saya bicara? Ya, saya 6 hari 6 malam stay. Tadi nggak ngomong, saya ngomong ini sebentar ya. Kira-kira 6 jam lagi lah, saya tunggu sebentar ya. Lanjut. Ya. Jadi begini Bu Darni. Jadi kalau menurut Bu Darni laporan wartawan itu penyelidikan dan menanyakan saksi, menurut Ibu Darni, apakah yakin menjamin 100% itu benar semua? Yo, namanya tulisan manusia. Al-Quran aja manusia yang nulis. Kenapa ke Al-Quran? Ya, maksudnya, biar Bang Handi biar tahu aja, biar buka pikiran Bang Handi itu. Jadi semua kitab suci yang nulis manusia. Kalau orang Buddha yang nulis para pakar mereka lah. Jadi di Al-Quran para pakarnya lah, di Alkitab para pakarnya lah. Jadi kalau sudah tercatat di sana, jangan lagi berani-berani manusia itu mengobrak-abrik kitab suci orang lain. Udah, kalau mau diskusi dengan damai boleh bertanya manis boleh, bertanya manis boleh. Oke, gantian ya, damai kita Bu Darni. Saya nggak ngobrak-abrik. Ya. Udah jelas. Tar dulu. Kalau Al-Quran, sebentar dulu Pak Robert. Kalau Al-Quran itu Bu Darni, Nabi Muhammad tidak mengadakan penelitian. Nabi Muhammad tidak sekolah. Nabi Muhammad tidak pernah menanyakan saksi-saksi kemudian menulis, beda. Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril langsung secara hafalan lisan. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan, kemudian manusia menulis. Jadi sumber yang ditulis ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bandingkan tadi, kalau Lukas berbeda fakta. Lukas meneliti, menyelidiki peristiwa apapun dia selidiki. Kemudian perbandingannya lagi, kalau ada orang lewat, siapapun dia tanya. Contoh, waktu Lukas menulis pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Contoh ya, Lukas 2 nomor 11 misalnya. Lukas menulis hari itu ya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kita cek ya benar nih ya. Sedangkan waktu Bunda Maria melahirkan di kota Daud, Lukas nggak ada di tempat. Satu. Kemudian tidak ada saksi yang melihat Bunda Maria melahirkan kecuali Pak Yusuf. Dan Lukas tidak pernah ketemu Bunda Maria bersoal jawab. Lukas tidak pernah ketemu Pak Yusuf. Pertanyaan ini, dari mana Lukas tahu
kalau Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, padahal Lukas tidak ada di TKP untuk menyelidiki peristiwa itu. Bagaimana dan bagaimana? Sudah? Belum, tapi sudah. Sudah. Nah, Ya. nah itulah luar biasanya Allah itu. Bisa mempertemukan manusia itu di dalam suatu kitab ini. Bayangkan dari beberapa manusia mencatat ini dengan sangat rapi. Bayangkan mulai Kejadian sampai Wahyu. Kejadian, waktu penciptaannya, dan semua sejarah para nabi di Perjanjian Lama, di Kisah Para Rasul, dan sudah tercatat semua sampai di kitab Wahyu. Kelak akhir zaman ini bagaimana. Nah, begitu rapinya, tersusun rapi. Datang Bang Handi, baru semalam sore lahir. Baru semalam sore lahir. Baru semalam sore lahir. 3 kali ku bilang. Terus seenak jidat Bang Handi untuk mengobrak-abri mengatakan Alkitab ini salah. Saya nggak Coba ngobrak bayangkan. Kan luar biasa Bang Handi. Saya nggak ngobrak-ngabrik, Bu. Ngobrak-abri itu. Ini Bu ya, yang saya bicarakan di sini semua datanya ada. Ibu Darni sudah mengiyakan tadi. Lukas menulis, menyelidiki, kemudian menanyakan saksi, Ibu iyakan. Terus kemudian Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud, tulisannya ada. Waktu Bunda Maria melahirkan, dengerin dulu Bu, waktu Bunda Maria melahirkan Lukas tidak ada di TKP. Lukas tidak pernah ketemu Bunda Maria. Lukas tidak pernah ketemu Pak Yusuf. Pertanyaannya, waktu Lukas menulis Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas itu memperoleh informasi dari siapa? Bang Handi itu tidak percaya Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa itu mengilhamkan tulisan-tulisan itu kepada manusia-manusia pilihan. Nggak percaya. Bu Darni, Lukas menulis itu tidak berdasarkan wahyu dari Tuhan, tapi dia berdasarkan penyelidikan dan menanyakan saksi. Walaupun berdasarkan penyelidikan dan saksi, lebih mantap penyelidikan dan saksi itu ada di TKP. Izin Pak Robert, suara Pak Robert punya Pak Robert mantul Pak. Mantul Polisi suaranya Pak. yang menangkap penjahat harus ada di TKP kan, harus ada saksi-saksinya kan. Nah, begitu juga dengan tulisan kitab-kitab ini. Ini semua sudah diilhamkan yang Maha Kuasa itu kepada manusia-manusia Saya kasih tertentu, contoh ya, Bu. kepada manusia-manusia pilihan. No comment lagi. Saya kasih contoh ya Bu ya. Saya dulu sambil kuliah itu saya belajar reportase, menjadi seorang wartawan. Waktu saya praktek lapangan itu benar-benar supaya berita saya itu bisa dipercaya dan tidak dikatakan berita bohong begitu. Saya kalau mau menampilkan berita saya di salah satu koran di Sulawesi Selatan tuh, saya harus benar-benar mencari narasumbernya yang valid supaya saya bisa pertanggungjawabkan kepada redaksi. Satu. Kedua, kalau ada sesuatu yang terjadi, saya harus cepat-cepat pergi ke TKP. Contoh misalnya ada kebakaran, saya harus ada di TKP. Saya tanya siapa yang punya rumah, kemudian apa penyebabnya, korbannya ada berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya tulis supaya valid berita saya. Pertanyaannya, Lukas 2 nomor 11 ini menulis tentang kelahiran Tuhan. Lukas ini reportasenya kemana dia menulis, sedangkan tidak ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan. Begitu pertanyaannya. Nah, kan sudah ku jawab loh Bang Handi. Itulah kuasanya Allah Maha Besar itu. Dia mengilhamkan si Lukas, mengilhamkan si Lukas dan yang lain-lain menulis dengan rapi, tersusun, semua sejarah itu terjadi. Apalagi yang mau diragukan Bang Handi? Saya ikuti Bu Darni, saya bikin nyaman lagi. Permisi. Ntar dulu Pak. Jadi kalau sekiranya
Lukas di samping menyelidiki peristiwa, kemudian menanyakan saksi, ibu tambahkan diilhami oleh Roh Kudus, begitu ya. Artinya tulisan Lukas benar adanya, tidak ada yang salah. Betul apa betul? Betul benar nih? Aduh, Betul apa betul? kalau sudah 3 kali ditanya jawab, sudah dijawab, jangan lagi diulang-ulang loh. Oke, baik. Jadi tulisan Lukas. Itulah Bang Handi, itulah iman kami kepada Alkitab. Iya, Bu. Kami lebih percaya Lukas daripada Bang Handi dan Iya, teman-teman baik. muslim yang Saya lain. nggak berpendapat ini, Bu. Artinya kalau ibu percaya tulisan Lukas benar semua, apakah ibu Darni percaya? Kalau di kota Kalau Daud, tidak, dengerin kalau dulu, sudah Bu. dicatat di Saya dalam belum kitab kelar. suci, saya Dengerin dulu. percaya. Iya, saya belum selesaikan dulu. Apakah Ibu Darni percaya tulisan Lukas bahwa Bunda Maria di kota Daud melahirkan Tuhan? Ibu Darni percaya? Percaya. Saya mengimaninya. Boy. Oh. Kalau begitu kita cek Bunda Maria ini melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Ayo cek. Menurut Bu Darni, Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Harus dari awal dulu, jangan asal di situ dijawab. Harus ada keterangannya. Iya, Tuh, iya, harus iya, begitu iya. dong. Harus ada keterangannya. Bu Darni, Kenapa saya Yesus persingkat lah ya. Jadi nih, Pak Dik, saya persingkat. Ibu tadi percaya bahwa tulisan Lukas mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan, benar adanya. Iya. Oke, Iya. saya tanya ke Bu Darni, apakah Ibu Darni percaya Bunda Maria melahirkan Tuhan? Bu Darni mengatakan iya. Saya tambahkan sedikit si poles. Apakah Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Kan sudah dicatat di dalam Lukas 2 ayat 11. Apa Telah itu? lahir bagimu juru selamat, Kristus turun di kota Daud. Iya. No comment. Oke. Aku tidak percaya sama Bang Handi, aku lebih percaya kitab suci. Iya. Pertanyaan selanjutnya, anak Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Waktu dilahirkan itu dia sebagai manusia. Berarti Lukas Daging. salah. Apa? Berarti Lukas salah. Kenapa salah? Karena Lukas mengatakan anak Bunda Maria Tuhan, ternyata anak Bunda Maria manusia. Loh, itulah Nah. kesalahan kalian. Itu salah arti kalian itu di situ. Kan sudah jelas. Salah arti. Yang dilahirkan itu adalah telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, juru Saya selamat. ulang lagi ya, Bu ya. Ibu Darni udah Bang setuju. Handi, tunggu dulu. Bang Handi, tunggu Iya, iya. dulu. Iya, iya. Bang Handi tahu Yesus itu datangnya dari mana? Apakah Keluar itu dari persetubuhan atau datang dari roh? Yesus itu atau Bunda Maria mengandung itu tidak ada hubungan suami istri, Bu. Nah, Oke. sudah dikabarkan malaikat bahwasanya akan mengandung Maria dari roh kan? Nah, Gabriel jadi datang. Yesus itu tunggu dulu. Aku ya. dulu mengajari Bang Handi, bukan Bang Handi mengajari aku. Jadi, silakan, Yesus nggak itu apa-apa. datangnya dari mana? Yesus itu Ricky. datangnya dari roh kalem firmannya Elohim. Biar Iya. tahu Bang Handi ya. Iya. Roh kalem dan firmannya Elohim itu Iya, iya. diutuslah melalui perawan suci Maria yang kudus. Maria ini Ini semasa itu di-mute hidupnya dong, berisik tidak lah. pernah melakukan dosa. Makanya Elohim itu menurunkan melalui perawan yang suci. Lahirlah Yesus Di-mute, Pak, sebagai di-mute. manusia Kalau nggak, di bumi. turunin nih. Nah, ya kenapa mau turunkan? Berarti Nggak, kamu itu salah. itu loh berisik, bukan Ibu. Berisik Bukan dia. ibu, ada yang doubling. Ibu Darni ini sensitif sekali. Buka. Lanjut buka Ibu tutup Darni. mic dia. Lanjut Bu Darni. Kita hormati kok Ibu ngomong. Silakan Bu. Nah gitu loh. Jadi dengarkan kenapa ada Yesus itu. Kenapa ada lahir Yesus itu. Dari mana kedatangannya. Yesus itu datangnya bukan dari persetubuhan antara manusia dan manusia. Tidak. Oke, Dia sudah dibuatkan akan datang ke Oke. dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Karena manusia ini harus disucikan dari Oke. kekotoran. Cukup Bu, jangan Itu dia. panjang-panjang dulu Bu. Saya Apa-apa, setuju Bunda Maria itu mengandung, tidak ada suaminya, tidak berhubungan suami istri. Saya setuju itu Bu. Saya setuju yang dikandung Bunda Maria itu bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Saya setuju itu. Saya nggak Iya. protes itu Bu. Yang kita mau tahu ini tulisan Lukas. Bahwa Lukas mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan.
Ibu setuju dengan Lukas. Makanya saya tanya, apa benar nih anaknya Bunda Maria itu Tuhan? Sekarang Ibu Darni jawab, ini anaknya Bunda Maria ini Tuhan atau manusia? Itu aja, sederhana kok. Ya, sesuai dengan Lukas 2 ayat 11, ya Tuhan dilahirkan sebagai manusia ke bumi, itulah Yohanes 1 ayat 1 dan Berarti salah 14. dong Lukas menulis, Bu. Firman, tunggu, yang mendukung Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus di bumi. Berarti Bunda Maria melahirkan manusia, tidak melahirkan Tuhan. Iya, manusia bukan manusia sembarangan seperti Bang Handi berdoa dengan Oke. saya. Jadi ya udah benar, udah. Jadi Ibu Darni setuju ya Bunda Maria melahirkan manusia ya? Manusia daging Yesus di bumi, gitu. Ya, oke, baik. Artinya adalah Lukas salah tulis. Lukas mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Hanya penghujatnya yang salah arti, itu aja. Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan, tapi faktanya Bunda Maria melahirkan manusia. Yang mana yang benar? Benar dua-dua. Gimana ceritanya, Bu? Dua-dua aja. Bertentangan kok, Bu, dua-duanya. Kan yang didatangi Yesus kan manusia kan. Gak mungkin dia keluar dari bambu, diembus dia. Datang Yesus, terkejut orang nanti. Harus melalui secara proses manusia dia datang. Udah, karena yang ditemui kan kita manusia ini. Jadi supaya manusia itu juga Yesus itu ada silsilahnya, dibuat juga lah seperti manusia kelahirannya. Begitu, Allah itu sudah maha besar, maha kuasa, sudah maha bijak dia. Gak bisa aja ditemukan Yesus itu datang ke bumi tanpa dilahirkan. Kita ambil keputusan, kita voting dulu, Bu ya. Kita voting ambil keputusan nih. Ya. Tunggu dulu. Sekarang kutanya Bang Handi dulu. Malaikat bisa kan menjadi manusia kan? Malaikat. Gak ada lahir kan? Gak ada dia dilahirkan dulu baru datang ke manusia. Enggak. Sebagaimana waktu yang menemui Abraham itu enggak dilahirkan, dia datang tiga enggak. Langsung disulap kan? Langsung salah bisa. Iya. Sekarang kalau kita Yesus, dia tetap udah itu enggak usah dijelasin. Paham saya itu. Kita voting sekarang supaya enggak panjang-panjang banget khutbah gerejanya. Kita simpulkan saja. Kita Ibu Darni berpendapat apa? Lukas berpendapat Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ibu Darni setuju atau tidak? Setuju karena ada tertulis. Kalau sudah ditulis tidak boleh dibantah. Setuju ya, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kesimpulannya, anak Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Anak Bunda Maria dilahirkan sebagai manusia di bumi. Artinya pengabarannya berbeda lagi. Harus bijak. Ini harus otak ini dibuka lebar-lebar. Harus dibuka lebar-lebar. Enggak separuh dibuka otaknya, lebar-lebar. Oke. Lukas berkata Bunda Maria melahirkan Tuhan. Lah, udah berapa kali loh? Bu Darni, ntar dulu Bu, saya ulang ya. Lukas mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Faktanya Bunda Maria melahirkan manusia. Yang benar yang mana? Tuhan atau manusia nih? Itu pertanyaan apa loh? Gimana ya? Cari-cari dosa. Pertanyaan cari-cari dosa loh Bang Handi. Kok cari dosa sih? Udah pastilah dilahirkan Maria sebagai manusia di bumi ini. Berarti Lukas salah. Berarti Lukas salah meneliti. Salah dia, Bu. Lah, Yesus kan tetap juru selamat dan Tuhan dan Kristus dan anak manusia. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Berarti enggak percaya Bang Handi gimana maha besar Allah. Kalau Ibu percaya Lukas, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kalau Ibu berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan ya, keputusannya ya, bukan manusia ya. Melahirkan manusia di bumi. Berarti bukan Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Iya, berarti berarti Lukas salah. Enggak salah, itu Bang Handi yang menyalah-nyalahkan. Iya, dia melahirkan Tuhan kok kata Lukas.
Iya, melahirkan Tuhan. Tetapi yang Ibu Darni. melahirkan itu kan Ya, menjadi serba manusia salah dulu ini. dia. Kenyataannya Menjadi melahirkan. manusia dulu dia agar Begini Bu bisa Darni ya. bertemu dengan kita manusia ini. Bu Darni ini mengalami kesulitan karena dia Enggak percaya. sulit. Enggak Taruh loh, dulu. enggak sulit. Bang Handi yang apa menggoreng-goreng liku-liku leko-leko. Ah, Leko-leko. iya. Kalau aku santai aja menjawabnya. Iya, iya, iya. Jadi Iya. kesimpulan sekali lagi ya. Lukas Terakhir ya, mengatakan ya terakhir. terakhir sebelum kita mengundurkan diri dari area lapangan bola ya. Karena besok kita mau main bulu tangkis gitu ya. Jadi Lukas berkata Bunda Maria melahirkan Tuhan. Tapi faktanya Bunda Maria melahirkan manusia. Ibu Iya. Darni, terserah Ibu Darni mau memilih yang mana, nggak mungkin memilih dua-duanya. Terserah Ibu Memilih saja. dua-duanya. Hah? Memilih dua-duanya. Memilih dua-duanya. Iya. Bagaimana mungkin Bunda Maria melahirkan manusia dan Tuhan? Ya, itulah kuasa Tuhan itu. Itulah luar biasanya Allah itu. Kuasa bagaimana Bisa orang tua? melakukan apapun. Hmm. Manusia tidak mampu memikirkannya, tetapi Allah bisa berkehendak apa saja. Ya, oke. Kita manusia ini otaknya kecil. Kalau Allah itu tidak bisa kita lawan. Dia mau suka hati, mau mengasihi kita. Dia Oke. suka hatinya. Bagaimana supaya kita ini disucikan dari segala dosa kita ini, dari Jadi- segala kotoran kita ini. Makanya Jadi- di dalam Yesaya, Allah lah penebusmu, Ya, ya. katanya. Ya. Nah itu. Dan ya Darni begini karena Anda tengah malam demi menjalin persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh. Tambah Begitu. semangat, tambah malam Bang Andi. Makin Ah. semangat aku. Dalam masih penginjilan aku semangat. Jangan aku, aku. Demi menjalin persatuan Kalau- dan kesatuan bangsa. Silakan saja Ibu Darni mau berbicara seperti apa, kami hormati itu. Tapi kami di sini nggak mau ngobrol-ngabrik. Saya nggak pernah berpendapat loh Bu. Saya ini hanya berstatement seperti pendapat Bu Darni. Saya kombinasi dengan tulisan Lukas dan saya tidak mengambil kesimpulan loh Bu ya. Jadi saya nggak mau menyakiti Bu Darni. Ya, Karena nggak Ibu boleh, Darni nggak. adalah perempuan yang harus dihormati di sini gitu. Betul ya? Enggak juga Bang Andi. Saya boleh bertanya nggak, Boru? Boleh. Silakan. Saya boleh bertanya nggak, Boru? Boleh, ini siapa ini? Ini siapa ini? Pengikut. Pengikut Kristus gitu. Ya, Kristen atau Islam? saya Islam. Oh, boleh. Silakan. Oh iya, salam dulu untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf nih, kan cuma bertanya jadi boleh dong. Boleh. Tadi kan Boru bilang dua-duanya, berarti saya ambil salah satu dari yang dipilih lah begitu, karena saya nggak juga mau bertanya dua-dua pertanyaan, satu pertanyaan saja. Karena Boru menyetujui bahwa Maria melahirkan Tuhan, mana riwayat tertulis Maria menyembah anaknya sendiri? Ada nggak? Oh, enggak. Silakan Boru. Enggak. Oh, kenapa bilang Boru marga apa rupanya itu? Ya Boru kan setahu saya penghormatan secara adat ya bagi putri daerah Batak selaku orang berdarah biru lah begitu. Iya, oke lanjut. Silakan dijawab. Boleh dong, kami yang non Batak menghormati dengan cara itu. Gitu. Silakan Boru. Dijawab. Kalau data Maria menyembah Yesus, ya nggak ada dong. Tetap di sana Maria tetap menyembah kepada Elohim. Itu dia. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Itu Loh, Tuhan ada di rumahnya kok nyembah Elohim. Bagi yang nggak mengetahui siapa Yesus ini, ya begitu, nggak mengenal seperti yang ditulis di dalam Yohanes itu. Dunia tidak mengenal Yesus, kan katanya. Samalah seperti itu, nggak mengenal siapa Yesus itu gitu. Kan sudah di dalam rumah nih, Tuhannya sudah ada di dalam rumah. Saya nih yang melahirkannya malah. Berarti saya wajib menyembah dia dong. Iya. Ada ndak dalil itu? Tetapi kan pada saat itu, pada lahir di dalam keluarga itu, Yesus itu kan masih menghormati
ibunya. Jadi tetap saja Yesus itu mengajarkan tetap berdoa kepada Elohim yang di surga. Makanya selalu dia mengajarkan sewaktu dia berada di bumi ini berdoa kepada Bapa di surga. Karena kelak setelah Yesus kembali kepada Bapa itu, nah makanya Yesus mengajarkan kepada manusia itu di bumi sewaktu dia di bumi berdoa kepada Elohim di surga. Karena dia kelak kan akan pulang kepada tahtanya. Tapi iya, tapi baru yang di Taman Getsemani itu Yesus bukan mengajarkan loh, tapi benar-benar berdoa loh. Iya, benar-benar berdoa secara manusia dia berdoa. Kan pada saat itu kan roh kalem dan firman Elohimnya itu Yesus itu terjadi. Roh iya, masa Elohim itu. Dia kan Tuhan, masa berdoa lagi kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri, kan begitu. Iya, roh kalem dan firman Elohim yang di bumi itu yang berdoa. Karena Elohim itu tetap berada di kerajaan surga. Dia tetap berada di atas. Nggak ada turun Elohim ke bawah. Yang turun rohnya, kalemnya, firmannya. Waduh, kalau dia nggak pernah turun, terus yang turun itu siapa? Bukan Allah dong. Yang turun itu roh kalemnya, gimana sih? Rohnya Yahweh, rohnya Elohim, firmannya Elohim, kalemnya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi, itulah Yesus. Elohimnya masih tetap berada di atas. Setelah sudah dia kembali kepada tahtanya, makanya dibilangnya aku dan Bapa satu. Makanya ditulis dalam Ibrani 1 ayat 2 juga, Yesus itu adalah wujud dari Allah. Yesus itu adalah cahaya berarti Allah. Berarti sewaktu Yesus di dunia dan ada Bapa di atas, berarti ada dua oknum dong di sana baru. Bukan, itulah makanya dikatakan Trinitas loh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu keberadaannya tetap di surga, itulah Elohim. Jadi Allah Anak itu, itulah Yesus pekerjaannya. Allah Roh Kudus, itulah Roh Kudus yang ada di setiap hati manusia ini. Begitu loh. Makanya dibilang Trinitas. Berarti ada 3 dong. Sekarang ketambahan satu lagi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Sama seperti begini. Sama seperti manusia. Manusia terdiri dari darah, roh, dan air. Kalau tidak ada yang 3 ini, mana hidup si Diarni? Nggak hidup kan? Jadi makanya dibilang 3 tapi 1. 3 di dalam tubuhku ini, roh, darah, dan air. Itulah di tubuh si Diarni ini. Begitulah Allah itu. Elohim itu terdiri dari Yesus dan Roh Kudus. Begitu loh. Tetapi itulah pekerjaan mereka. Setelah sudah kembali ke tahtanya, itulah makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu, katanya. Nah, makanya kelak yang akan menghakimi dia yang turun kan? Mana ada Elohim yang turun? Mana ada? Dan nanti waktu Yesus kita dibangkit, juga melihat wujudnya Yesus sebenarnya. Ada tertulis di dalam Wahyu. Iya. Tapi dalam saat dibaptis, baru tahu nggak, saat Yesus dibaptis itu ada Yesus, ada burung merpati, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan ada suara Bapa di surga. Itu kan ada 3 oknum. Apa dia berbicara? Apa dia berbicara pada dirinya sendiri, atau malah memang ada 3 oknum di situ, Bro? Itu sayang, kan katanya kan sudah dibilang Trinitas. Tadi yang waktu dibaptis Yesus kan secara manusia dibaptislah dia, mengajarkan kepada manusia itu agar berilah dirimu dibaptis. Maksudnya dibaptis itu meninggalkan segala kejahatan-kejahatan. Padahal Yesus tak ada jahatnya kan, tak ada dosa Yesus pada saat itu. Tapi kenapa dia membuat contoh untuk dibaptis? Nah, supaya manusia itu juga agar diberi dirinya dibaptis. Nah, makanya waktu pembaptisan itu ada 3 oknum. Bukan oknumnya 3. Pekerjaannya itu pertama kan ada Allah Bapa di surga, baru Yesus sebagai anak, baru Roh Kudus. Itu maka dikatakan Trinitas. Tapi ini satu ini. Setelah kembali dia ke sana, nah itulah yang disembah itu. Itulah Elohim itu, gitu. Ngerti kan? Oke. Udah. Oke. Udah puas, bukan udah ngerti. Oke. Pengikut Kristen, kamu nanyanya sama orang mabuk. Ya, silakan Bang Kismi, lanjut. Iya, Ibu ini lumayan pengincarnya ya. Mungkin sambil minum-minum tadi mungkin. Woi, kami Advent dilarang minum alkohol, saya. Oh, Advent, barunya Advent.
ibu menginjilnya sambil mabuk. Iya, makanya kayak gini jadinya teler orang jadinya. Kenapa teler? Karena situ makan babi ya? Yesus ini Bu, bentar Bu. Yesus itu makan tidak babi, memberikan minum alkohol. teladan. Tanya dulu, siapa kita dua ini yang makan babi dan minum alkohol? Situ atau saya? Bu, Yesus Tunggu itu dulu, tidak pernah aku memberikan jawab dulu. teladan. Tadi kamu bilang aku teler, sekarang siapa yang mabuk-mabukan? Yang di gerejanya bisa minum apa? Minum pigor waktu perjamuan kudus. Itu atau saya? Udah. Jangan gitu Udah dong. saya. Bu. Sekarang Enggak, udah ini saya nggak apa-apa udah. manusia Udah. kayak gini harus dibasmi. Inilah kesesatan itu. Inilah kesalahan nabi-nabi palsu itu. Menuduh orang mabuk padahal Jadi- dia yang minum tua. Begini saya luruskan dulu Bu ya. Yesus itu tidak pernah memberikan teladan berkaitan tentang pembaptisan. Pembaptisan itu tradisi Yahudi disebut dengan tefila. Jadi Yesus itu hanya mengikuti tradisi Yahudi berkaitan tentang tefila. Dia tidak pernah memberikan teladan berkaitan tentang tefila kepada orang Kristen. Makanya sebelum menjelaskan itu jangan mabuk dulu. Ibu sudah mabuk duluan baru menjelaskan kepada orang. Orang tuh teler jadinya. Kami nggak ada mabuk. Aku nggak pernah minum tua. Kalau kau kurasa terus kau minum tua dan makan babi dan makan binatang-binatang yang menjijikkan pasti di situ. Kamu kan orangnya? Jawab dulu aku. Jangan kamu bilang aku mabuk. Kamu udah minum tua, udah minum alkohol. Ini sesama Kristen udah itu loh. makan babi lagi, makan anjing lagi, makan menjijikkan. Iya Nyala Bang kau Andi, tertanya. benar sesama Kristen. Saya setuju sesama Kristen. Tetapi kalau Kristen yang mabuk naik ke atas menjelaskan tentang Alkitab itu, orang yang mendengarkan itu mabuk jadinya. Udah. Coba yang naik menjelaskan itu orang-orang yang Kau terangkan, berpotensi kau tinggi. terangkan mending itu dengan yang baik nih. ajaranmu. Gak ada hujatan dia Kau daripada kau terangkanlah Meme dengan Bos. baik ajaranmu. Silakan Kasihan lah, dia, silakan. perempuan loh. Perempuan janganlah. Jangan. Udah. Kita Tapi Muslim kan di sini kami nggak- sebagai orang Kristen merasa, bentar Bang Andi, kami sebagai orang Kristen itu merasa sakit hati ketika ada orang Kristen yang tidak punya kompeten untuk menjelaskan Alkitab itu kan. Begini Ini kan Meme, orang mabuk Meme, sebenarnya. kalian kan beda denim, beda denom. Lah nggak bisa Bukan lah. masalah beda denom, tetapi dia membawa Trinitas. Trinitas itu tidak berbicara tentang beda denom, tetapi Trinitas Kismi itu sama mengakui Trinitas bahwa berdua Tuhan ini. tunggal. Iya, Jadi tapi kalau beda. orang-orang yang tidak memahami tentang Alkitab seperti ini lalu naik menjelaskan ini buat puyang orang Kristen yang di bawah. Iya, tapi ini kan perempuan, kita masih tetap harus menghormati begitu. Apalagi sudah ditulis di situ boru kan. Nah silakan, kita nggak apa-apa. menghormati Silakan Ibu perempuan Derni aja tanggapi. gitu. Nggak apa-apa, silakan Ibu Derni. Bapak, kalau dia merasa lebih benar, sekalian dulu hajar dia. Nah, hajarlah saya, ayo hajarlah saya. Bertanya Gini tentang Meme Bos, Meme Bos. Ayo silakan Bang Sidi. Hajar dia dulu. Mau bukan Oke. dia, mau bukan. Bang Handi, Asidik Bang vs Sidik, Meme Bos. Bang apa? Bang Tumpah, begini Meme hajar Bos. dia dulu, hajar. Begini Meme Bos. Ini Ibu Derni biasa diskusi sama kita di sini. Kalau saya lihat ya Meme Bos, mendingan Ibu Derni daripada kau. Ya tapi dia menyakitkan orang Kristen yang di bawah, bro. Loh, itu Udah, beda gini. pemahaman lah. Saya Memang tengahi begitu. aja. Saya tengahi. Ini sama-sama Kristen berdua, saya tengahi aja. Saya tengahi. Oke, dari sisi pandang Kismi bagaimana? Ibu Dermi diam dulu. Kita dengar dari Kismi. Bagaimana? Saya melihat dari penjelasan dia dari tadi itu tidak nyambung. Dia mengatakan Yesus memberikan teladan berkaitan tentang tefila. Di dalam pemahaman Kristen mengatakan bahwa pembaptisan. Yesus tidak pernah memberikan teladan berkaitan tentang tefila ataupun pembaptisan, tetapi dia hanya menjalankan hukum Taurat berkaitan tentang tefila. Ini sudah salah dia menjelaskan bagaimana Santai. seorang yang mabuk- Ngobrol aja santai. Nggak usah penekanan. Ngobrol santai aja kita. Sudah larut malam maka soalnya. itu Ngobrol saya santai katakan, aja. Bu, kalau tidak punya kompeten untuk menjelaskan siapa Yesus itu, jangan coba untuk naik ke atas. Karena orang-orang Islam ini debaters yang sangat terbaik semua yang ada di atas ibu sekarang ini. Jangan membuat orang Kristen di bawah itu malu. Oke, jadi menurut Anda pembaptisan itu seperti gimana? Pembaptisan itu sudah saya jelaskan tadi, itu bukan teladan dari Yesus, tetapi Yesus hanya mengikuti tefila. Artinya sama seperti sunat. Sunat itu bukan ajaran Yesus, bukan perintah Yesus, tetapi dia hanya menjalankan perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham. Sama seperti tefila ataupun pembaptisan tadi. Jadi itu bukan teladan ataupun perintah Yesus. Ibu ini salah menjelaskan. Oke, sudah. Diam, Kismi.
Ibu Dermi, bagaimana dari sudut pandang Ibu Dermi? Kenapa dibilang Yesus tidak membuat teladan? Makanya seluruh orang Kristen itu kan dibaptis. Ini yang mabuk siapa sekarang? Aku atau si itu yang mabuk? Udah dijelaskan aja, nggak usah melebar di masalah mabuk atau makan apa, dijelasin aja. Yesus itu dibaptis membuat teladan juga kepada manusia agar memberi dirinya dibaptis. Karena satu baptisan, satu roh, satu Tuhan, satu baptisan. Ya, itu dari saya. Saya tanya Ibu, tradisi pembaptisan itu setelah zaman Yesus atau sebelum Yesus itu sudah ada tradisi pembaptisan? Saya tanya kepada Ibu coba. Dari dulunya juga sudah ada pembaptisan, tetapi kalau sudah Yesus beri dirinya dibaptis dan diselamkan, bukan dipercik-percik ya, seperti ada ku dengar teman-teman yang lain dipercikkan air itu waktu bayi, padahal si bayi tidak tahu apa-apa. Kalau kami ajaran di dalam Advent itu dibaptis setelah mengetahui yang benar dan buruk. Nah, kalau sudah dia dewasa, sudah mengetahui yang baik dan buruk, berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan lahir kembali dan menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Itu kalau kami Advent. Nah itu dia, berarti Yesus tidak memberikan teladan. Saya memberikan salah satu contoh kepada Ibu ya, supaya Ibu paham bahwa teladan yang dilakukan oleh Yesus harus diikuti oleh orang Kristen itu apa? Ketika dia membaptis kaki-kaki muridnya. Nah inilah sebuah teladan, artinya dia harus merendahkan diri. Konteks ayat ini berbicara tentang Yesus merendahkan diri. Nah teladan yang dilakukan oleh Yesus ketika dia membaptis kaki murid-muridnya itu, inilah sebuah teladan. Tetapi kalau berkaitan tentang tefila tadi itu bukan teladan. Ibu jangan sembarangan aja. Gini, sebelum kalian berdua lanjut, saya suruh kalian baca Matius 3, 13-17. Siapa yang bisa baca coba? Ibu Dermi atau Kismi? Matius berapa? Matius 3 ayat 13-17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ya. Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 13. Mana dia? Sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepada aku. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, tadi ada di ayat berapa itu yang dibilang biar terjadi sesuai dengan kehendak Allah? Lalu Yesus menjawab, katanya, berilah. Ayat ke-15, kehendak Allah. Ayat ke-15. Ayat ke-15 coba dibaca lagi. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes Stop, sampai di situ. Biar kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Oke, tadi Kismi mengatakan itu tradisi dari Yahudi. Nah, di sini di Injil jelas-jelas berbicara biarlah ini terjadi agar supaya apa tadi Bu Derni? Genaplah Bang kehendak GWM, Allah. izin Bang GWM. Ya. Putus-putus kayaknya pengaruh soundcard putus-putus. Cek. Biar enggak ini. Ya, udah. Nah, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Oke. Allah. Kismi denom mana? Kristen denom mana? Kismi, maaf, saya nanya dulu. Tidak perlu bertanya kepada saya denom mana, intinya saya Tritunggal. Enggak, saya harus bertanya dulu karena Ibu Darmi kan Advent. Saya bertanya ke Anda denom mana? Karena kita di Kristen tidak kita itu sudah bukan rahasia lagi. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada denom GBI, ada denom lain-lainnya. Nah, saya mau bertanya, Anda di denom mana? Kamu bukan Kristen?
Saya Kristen Dari mana Katolik kamu- saya. nggak usah, kamu nggak usah di sini menjadi seorang penyamar. Kamu beneran kamu Katolik, ingin saya uji. Bang GWM Ayo itu kita Kristen. saling uji. Ayo kita saling Oke, uji. baik. Kamu ini seolah-olah sok-sokan masalahnya. Saya sudah uji bicara kamu, saya Katolik. Saya tanya baik-baik ke Anda denom ada apa? Kamu Katolik, saya uji Justru kamu yang saya Katolik. pertanyakan Anda kalau Anda tidak mengakui pembaptisan. Kamu Katolik, saya uji kamu karena saya Katolik, maka saya uji kamu. Mei, izin. Mei, lebih baik mengundurkan diri dulu aja, Mei, daripada ribut Gara-gara nggak enak. pertanyaan saya nih soal baptisan. Ya, ntar dulu saya ngomong dulu. Ntar dulu saya ngomong ya. Saya Mei, bingung mending- kalau kau ntar tidak dulu, mengakui Bang Goet. pembaptisan. Bang Goet, Mi, ntar dulu. Mending Mei mundur dulu diri aja deh. Oke, nggak enak lo didengar lo. Kenapa Bang Juma? Kok tiba-tiba suruh saya mengundurkan diri? Enggak. Biar Bu, aja ini sih. ntar Itu, benar nih. Bang Handi. Bentar nih, saya ini Biarkan aja ada dia, jangan turunkan dia. Biarkan aja dulu diterangkannya dulu bagaimana tentang dia enggak, gitu saya nggak loh. mundur lebih baik mundur satu daripada ribut. Nggak enak sesama lo didengar orang. Iya memang. Aneh saran saya. Jadi Kismi. Maunya aturannya tahu masuk Ibu itu Miut, cara menjelaskan Tuhan Yesus itu Tuhan seperti ini Bu ya, Ibu Miut ya. Jadi supaya jangan membuat orang Kristen di bawah itu merasa sakit hati. Dan sekarang kalian Muslim tanya kepada saya tentang siapa Yesus. Ibu Miut. Udah kah? Gara-gara saya nanya soal Yesus dibaptis. Udah dari Bang. Carok. Ketawa di bangku lah. Maaf Biar ya Bro ya, maaf ya. Saya kan nanya sebagai mantan Kristen Pantekosta ya, saya juga perlu mendengar dong dari penjelasan dari kalangan Advent lah. Karena kan baru bilang tadi Advent. Oke ya, sudah. Kalau penyembuh Saya- Kristus ini adalah Ustadz Filipus Christian. Beliau seorang mualaf. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ini Jangan ada panggil Bang Ustadz lah. Bang Ali mau naik. Bang pengikut Kristus izin Bang atau Ustadz Unggul? Ustadz Unggul mungkin udah tidur kali. Udah tidur ya, Ustadz. Oh ya udah. Masih ada Ustadz Oh Unggul, masih ada. Bentar. Bes saya dulu aja bes. Nanti saya naik lagi. Gak apa-apa, gantian sama Aku Ustaz. digantiin, nanti naik Oh. lagi kalau kosong. Siap. Kirain udah tidur beliau. Izin ya Ustadz ya, mohon maaf. Nah, Bang Ali mau ketemu dengan Meme Bos. Kalau gitu saya format lagi ulang ya yang ada di YouTube ya. Ntar. Siap. Ya. Lanjut. Waduh. Izin ya Bang pengikut. Saya turun aja biar selamat yang naik. Ya. Saya turun aja. Jangan turun Bang Goet nih, jangan. Ini ada si paling Kristen di sini. Enggak apa-apa. Anggaplah dia yang paling benar di atas paling benar. Saya sukanya orangnya mengalah. Kristenan orang ini orang. Enggak apa. Karena saya mendingan nggak apa-apa. Saya mendingan mengalah saya. Kalau saya orangnya nggak akan mengalah. Kalau sudah kayak begini memang saya mengalah. Nggak perlu mengalah sama orang Waalaikumsalam. sombong. Udah tetap di sini aja Bang Goet nih, jangan turun. Waalaikumsalam, Akhi Koresh. Waalaikumsalam. Aku ngomong kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Siap. Oke, Bang Kismi kayaknya lagi membara, lagi semangat. Bang Kismi nanti berhadapan dengan Bang Ali untuk melanjutkan perdiskusian tadi sore yang tertunda ya. Apa Aman itu ya, Bang Kismi ya? perdiskusian tadi sore? Topiknya apa itu? Aku dikit aja ya. Ini aku nggak dialog, aku cuma dikit aja. Bude Arni, Siap. Kismi itu Katolik. Hajar Bude Arni, Katolik dia. Dan Assalamualaikum. Lanjut Ikhwan. Coba gue kasih Ya, tahu Bude Arni. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ali, apa yang mau dilanjutkan? Turun. Bes naikin lagi Ustadz Unggul Bes. Siap. Ustadz Unggul sudah tidak di ini, kayaknya sudah tidak di tempat. Nggak apa-apa, Lanjut udah. aja Bu Darni saya lindungi Bu Darni di Oh, sini. udah tidur Saya pelindung wanita Bu Darni. Tenang. Tapi lucunya Bang Kismi sama Bang Goitme itu Katolik. Kenapa orang itu berantem? Ya itu dia.
Justru saya bingung dia tidak mengakui pembaptisan, makanya saya tanya tadi kau denom apa? Tapi ya dia langsung ngamuk-ngamuk begitu, ya dialah yang paling benar lah. Seseorang yang menyamar menjadi seorang Katolik itu bisa diuji di sini. Bro, besok kita ketemu di kantor saya, bro. Biar kau lihat saya. Biar kau percaya saya Katolik atau bukan. Besok saya ketemu di kantor saya. Akan saya uji kamu. Jangan kau bilang saya Jadi ayo ketemu di kantor saya. Orang bosan kamu Katolik di sini, saya uji langsung kamu di atas ini. Loh, Kamu ketemu saya besok di kantor. Silakan Meme apa yang Meme apa yang kamu mau tanyakan ke Pak Goitmi? Silakan. Mau ngaku Katolik? Iya, silakan. Beneran dia bisa jawab nih. Silakan tanya aja. Beneran kamu bisa jawab. Nah, silakan tanya aja. Silakan. Saya bertanya tentang ibadah di gereja ya. Ibadah di gereja ya. Saya ingin bertanya kepada kamu, coba kamu mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut Katolik, coba. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Apalagi yang kamu tanya sama saya? Terus belum selesai. Emang sudah sewajarnya iman rasuli itu mau diucapkan di depan umum. Itulah otakmu sekarang. Belum selesai. Makanya mendingan saya diam. Belum selesai, itu belum selesai. Balik uji dia Pak Goitmi, balik uji dia. Aduh, kau ini. Saya itu semester akhir Pondok Emmaus kalau kau tahu. Jangan kau pancing saya. Selesaikan dulu pengakuan iman rasulimu. Belum selesai. Saya pendidikan akhir itu di seminari, kalau kau tahu. Pak Goit, jangan kau mau bicara begitu ke saya. Pak Goit, dijauhkan. Kau mau menunjukkan kau lebih pintar di sini? Selesaikan dulu pengakuan iman rasulimu dulu. Coba kau yang bicara sekarang. Kau belum selesai tadi itu, bro. Saya tahu bahwasan kau belum selesai, makanya saya katakan belum selesai. Sengaja saya tidak selesaikan karena di sini room muslim, bro. Coba selesaikan, coba. Bang GWM, Bang Kismi, tolong saling menghargai ya. Bang Kismi, kalau udah itu tadi sudah jelas dan kami pun semua di sini memahami dan sangat tahu bahwasanya Bang GWM ini, Bang Giwitmi ini Kristen. Gitu ya Bang Kismi ya. Bang Goitmi jangan terlalu anggap serius nih orang. Ini saya minta definisi Bible. Saya minta definisi justru Bible. Saya marah ke Anda. Saya ini mantan seminaris loh, mantan frater diakon loh saya. Terus Anda tidak mengakui pembaptisan. Katolik apa kau? Bro, saya tidak pernah mengatakan kepada kamu bahwasan saya tidak pernah mengakui pembaptisan. Tetapi yang saya bantah dari tadi bahwasan pembaptisan itu bukanlah teladan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang Kristen. Tetapi pembaptisan itu adalah tradisi Yahudi yang disebut dengan tefila, bro. Kamu pasang kuping baik-baik ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwasan pembaptisan itu saya tidak ikuti. Itu kamu keliru. Kamu tidak pasang kuping dari tadi ya. Ya udah gini aja, Bang Kismi coba jelaskan dong apa itu definisi Bible. Udah yang ringan-ringan aja dulu. Alah, kau dari tadi itu aja yang kau minta dialog. Tadi ya, saya tantang kau menyembah Tuhan yang benar, kau tidak berani. Kau tidak apa. Definisi itu aja yang kau mau. Silakan dijawab Pak Kismi, nanti baru ditanya ke Ustadz Ali. Silakan Pak Kismi. Kalau kau berani itu saya tantang kau untuk menjelaskan ketuhanan kita masing-masing. Itu baru ya udah. Jangan kau menjelaskan tentang Bible apa sana sini bikin pusing kepala. Ayo, jelaskan Tuhan kau itu benar-benar hebat dan saya akan jelaskan Tuhan. Berarti definisi. Oke. Iya, silakan. Definisi Bible aja yang dijelasin. Kok nggak bisa sih? Gimana? Al-Siddiq itu tidak ada gunanya bagi saya itu definisi Bible. Nanti kan baru berlanjut. Kan gitu, baru kan berlanjut diskusinya loh. Baru berkembang gitu loh. Bro, arti dari Bible itu bukan kritik teks, bro. Bible itu bahasa Inggris. Untuk apa saya jelasnya, tidak ada gunanya. Silakan, yang saya mau itu kita membahas. Bentar, yang saya mau itu kita membahas tentang ketuhananmu itu hebat dan Tuhan saya hebat. Itu baru benar. Kita uji di sini Tuhan siapa yang paling hebat. Ayo. Oh gitu. Oke. Iya dong. Kok gitu-gitu gimana? Iya. Oke. Udah langsung aja Bang Ali, sikat aja dah. Mantap. Ini menunjukkan ya
orang yang tidak memiliki literasi tapi merasa dirinya sebagai ahli sampai menyalah-nyalahkan saudara Kristen yang lain. Bro, ayo langsung kita berdialog. Kau Padahal baru saya tanya satu pertanyaan, apa itu definisi Bible secara ilmiah? Apakah itu secara bahasa? Apakah itu secara istilah? Saya tantang kau itu menjelaskan ketuhanan. Dan saya menjelaskan saya. Ayo kalau kau berani, opening sekarang, opening statement, ayo. Mencret kamu, baru ditanya Bible itu apa, mencret kamu ternyata. Masa mencret, ayo. Tahu katanya Tuhanmu hebat. Ayo kita jelaskan ketuhanan kita. Siapa yang paling hebat? Ayo. Ini nih Pak Gowit. Ayo, yang seharusnya apologet tahu itu jawabannya. Apa itu Bible? Tapi saya tadi mau menengahi dia dengan Ibu Darmi, tapi malah dia menyerang saya. Ya sudah, saya diemin. Kalau tidak sesuai dengan mantap. Saya akan serang siapa. Kau aja itu definisi Bible aja kau tidak tahu, kau bicara kau Katolik. Tidak ada gunanya, bro, tidak ada gunanya. Lah terus kalau ada yang nanya ada gunanya. Gimana? Ada gunanya. Kau mau meyakinkan keyakinan yang lain bagaimana kalau kau tidak mengetahui definisi Bible? Nggak pernah belajar emangnya teologi orang. Emangnya kitabmu itu namanya Bible? Saya tanya kamu kan Kristen ini, kitabmu Bible ya? Wah, mulai lagi. Bro, Alkitab, nama kitab suci orang Kristen. Itu dalam bahasa Yunani Evangelion adalah terjemahan untuk gospel atau Alkitab atau kitab suci yang kau pakai. Itu definisinya. Wah, keren. Nah, ini orang belajar kelihatan nih cara jawabnya. Bible itu bahasa apa? Waduh, kelihatan nih mana yang berisi. Oke, saya tengahin dulu ya. Saya tengahin dulu ya. Di sini Bang Kismi udah 1-0. Mengaku aja bahwasanya tidak tahu definisinya, biar berlanjut. Mau kan berlanjut? Udah nggak apa-apa. Enggak. Oke. Makanya tidak ada gunanya untuk Bang Kismi. Makanya tidak mempelajari, makanya tidak tahu. Kalau kamu bertanya bahwasan apa artinya Evangelion itu, baru saya jelaskan benar karena itu ya. Oke. Iya, oke. Ini oke. Oke, berarti oke ya. Oke, nggak ada guna, makanya dia tidak tahu. 1-0. Silakan Bang Ali, open statement biar ditanggapi oleh Kismi. Silakan. Oke. Boleh tanya apa aja ya ini ya kepada Bro Kismi ya? Dia membahas ketuhanan katanya. Yang benar, bro. Oh, oke, mantap. Tuhan yang benar. Pagan. Begini ya. Kalau Ibu Darni itu Advent. Kalau Pak Gowit ini saudara kita nih Katolik. Kalau Bro Meme ini kita belum tahu Protestan Tritunggal seperti apa. Ya gini aja. Menurut Advent, ini satu topik aja nih, babi itu haram. Nah kalau Meme gimana? Itu aja dulu, sederhana loh ini. Enggak bang, saya tantang Bang Ali ini dari saudara, kan dia mau nantang saya berbicara tentang ketuhanan. Ya sebelum ke Bang Ali ini dulu. Sebelum ke Bang Ali saya ini dulu. Sama dia yang mau nantang katanya. Saya tanya Bu Darni dulu bentar ya. Bu Darni masih mau nikah. Menurut Bu Darni babi haram ya? Karena tertulis di Imamat 11 ya haram. Oke. Meme bos. Ibu ini sebenarnya tidak membaca di dalam Mazmur Daud 147 ayat 19 sampai 20, dia tidak baca. Kamu tidak baca di situ bahwasan hukum secara seremonial dan lahiriah itu tidak akan diberikan kepada bangsa lain dan Allah tidak berkenan tentang itu. Kalau kamu mengikuti hukum Taurat secara seremonial dan lahiriah, ibu ini saya udah nggak bisa lagi menjelaskan kepada ibu. Kenapa? Paham ya Bu ya? Jelasin, coba buka dulu, coba itu moderator dibuka Mazmur Daud 147 ayat 19 sampai 20. Buka supaya ibu ini tercerahkan malam ini. Oke, coba saya baca ya. Oke, saya baca ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, memakan daging babi dan binatang jijik seperti tikus, mereka semuanya akan lenyap. Sekaligus demikianlah firman Tuhan itu kan? Mazmur Daud 147 ya, ayat 19 sampai 20. Jadi kalau Yesaya 6:17 ini salah. Loh, ini lenyap loh. Ya? Nah, ini lenyap.
Hukum Taurat, bentar. Hukum Taurat secara seremonial dan lahiriah itu tidak diperuntukkan kepada bangsa lain. Ibu ini bukan orang Israel, harus menjalankan hukum Taurat secara seremonial dan lahiriah. Ini firman Tuhan, nggak berbicara seremonial, porimonial atau sektemonial, enggak. Ini firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan akan lenyap, gitu loh. Bro, lalu alasan saya membantah tentang paparan ibu ini dari mana landasan? Saya mengutip di Mazmur Daud 147 ayat 19 sampai 20. Itu sangat dijelaskan bahwasan hukum Taurat itu secara seremonial tidak coba Anda bacakan kepada tuh. bangsa. Coba Anda bacakan Mazmur itu. Mazmur Daud berapa? Buka di situ, moderator buka. Mazmur berapa? Mazmur berapa? 147 ayat 19. Ku baca ya. Iya, baca. Baca Ia memberitakan, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ibu bangsa Israel ya? Saya itu Israel. Tahunya Bapak Ismi ini apa? Tidak masuk dalam kategori bangsa Israel. Hukum itu tidak berkenan untuk bangsa-bangsa, Bu. Gantian Kismi. Umat Allah. Bang Handi, Israel artinya umat-umat Allah. Jadi saya termasuk umat Allah. Jadi harus saya turuti Allah. Pembangkang kitab Taurat ini, pembangkang kitabnya para nabi, ibu itulah orangnya. Terserah Bapak lah. Yang penting saya Israel umat Allah. Jadi saya harus setia kepada hukumnya. Bu Darni, bacakan Mazmur pasal 19 nomor 7, Bu. Al, nggak usah banyak ngomong, Al. Kalau kau berani, ayo saya tantang kau. Kalau memang kau berani, selesaikan dulu topik dulu. Selesaikan dulu. Sebentar, bacakan Jangan Bu Darni. emosi, Me, jangan emosi. Ya, Pergi. Dari tadi main thread ya, Bang Andi. Kacau. Saya ada menang 17. Mazmur 19 ayat 7. Mazmur pasal 19 ayat 7. Oke. Kenapa dia kabur? Mazmur 119 ayat 7. Ya kan? Bukan, Mazmur pasal kepada 19. Mazmur pasal 19 nomor 7. Mana? Jauh kali aku. Gara-gara Bang Kismi ini lah itu. Nah, kalau dibilang penyembah dewa Molok, nah dia itu. Ayo Bang Kismi, naik. Titah Tuhan itu tepat, betul. Hukum, titah itu maksudnya hukum. Hukum Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Betul sekali. Betul. Sekarang habis itu baca Imamat 11:7 Bu sampai 8. Iya. Jangan banyak kali ya. Gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa dibaca-baca. Jadi malam ini kita bukan membela Ibu Darni ya, tapi kita memberi apresiasi kepada Advent bahwa Advent itu tidak mengharamkan babi. Jadi bukan membela ya, kita ambil persamaannya saja lah. Kita Muslim juga mengharamkan. Bukan babi. tidak mengharamkan, dia mengharamkan. Iya, mengharamkan, haram itu babi. Coba dibaca Bu Darni. Imamat 11. Iya. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Aduh, banyak kali mau dibaca. Ya 11 nomor 7-nya aja Bu Darni. Demikian juga Kalau Advent babi iya hitam. memang daging digoreng. Demikian juga babi hitam. Karena babi memang hitam, babi hutan. yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Iya betul. Kalau sudah Tuhan melarang, jangan. Itu aja. Dengar ya. Dengar ya. Dan saya lihat pun teman-teman Muslim yang tidak makan babi dengan kami umat Advent yang tidak makan babi lebih ceria wajahnya, lebih berseri wajahnya. Itu loh. Kalau makan babi. Ayo Bang Kismi. Aduh, udah 10 kali nih. Bentar dulu saya wawancara lu dari dulu bentar, izin dulu ya. Maaf ya Bang Goitme, maaf ya. Sehatnya kita kalau kita nggak makan babi loh. Bang Goitme nggak makan. Gini loh, karena di segi kedokteran pun, kalau diperiksa dokter katanya daging babi itu, cacing pita itu katanya kalau direbus tak mati-mati loh. Betul. Itu bisa kalau dari uji apa itu coba aja yang dibilang itu apa? Babi bakar itu terus disiram pakai Coca-Cola itu tuh keluar itu pasti. Betul. Keluar cacing.
Keluar. Itu makanya. Waktu saya Jadi tidak alangkah baiknya- dulu benar nih. Waktu saya tidak mengadakan dulu penelitian, saya siram Coca-Cola itu keluar dia. Nggak mengadakan. Gitu. keluar kayak ulat belatung kan. Kalau Advent memang keras, memang ketat mereka peraturan-peraturannya. Kami bersih kami. Nggak boleh minum kopi Bang Handi, nggak boleh mabuk-mabuk. Nggak usah boleh kopi dulu, merokok khusus ke para babi suami aja kami. dulu. Khusus ke B2 dulu. Begini Bu Darni. Begitu. Iya. Tapi tadi menurut pendapat Bu Darni mengenai tadi meme bos itu, tadi namanya meme bos itu, mereka ini makan babi. Menurut Bu Darni pendapat Ibu bagaimana nasibnya orang yang pemakan babi? Seperti Iya, meme bos. gini aja. Karena kan kita kan semuanya harus turut perintah kepada Allah, ya kan? Ya udah kalau dari tulis jangan ya jangan. Siapa yang mau memakannya itu nantilah hakim yang adil yang menentukan. Gitu loh. Ya menurut meme bos itu hukum seremonial itu sudah dihapus menurut meme tadi. Bagaimana pendapat Bu Darni? Kalau menurut kami pelajaran Advent, gak ada itu seremonial yang seperti itu dihapus. Masih dibilang jangan ya jangan. Karena tubuhmu adalah bait Allah, jangan kau kotori, kan katanya. Jadi setiap makanan itu harus kita bila-bila, kita masukkan yang bersih-bersih ke tubuh kita, itu loh. Gini, pemahamannya kalau itu cuma seremonial, kenapa ditulis di Alkitab dan disebarkan juga sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara lain? Kalau cuma seremonial untuk ada tradisi dan adat istiadat dari Yahudi, kenapa nggak dipakai cuma di Yahudi aja itu Alkitabnya? Orang Yahudi kan juga nggak makan babi kan? Saya bantu jawab. Itu dipinjam untuk nubuatan saja. Menurut Ibu Darni, apakah Yesus pernah makan demikian? Nggak ada. Yesus nggak pernah makan babi. Ikan yang dimakan, roti pada waktu dia di dunia. Nggak ada makan babi. Setuju. Tidak ada para nabi, tidak ada orang-orang terdahulu di zaman itu, apalagi hukum Musa ya, itu makan babi karena jelas-jelas dilarang. Para nabi nggak ada para nabi makan babi. Betul. Karena sudah Jadi dilarang menurut Bu Allah. Darni, orang yang makan babi mengikuti siapa? Ya itu kan ya nanti ku bilang kejam kali Bang Guitmi ada pula di situ. Tidak apa-apa, santai-santai aja kita. Bang Guitmi Santai-santai makan apa babi aja? kan? Bang Guitmi makan babi kan? Bang Goitmi nggak makan babi kalau lagi tidur. Udah santai aja kan, istilahnya gini Bu Darmi, istilahnya denom Bu Darmi kan Advent, jadi sampaikan sesuai dengan denom Bu Darmi. Nggak apa-apa, saya nggak tersinggung, nggak apa, silakan lanjut aja. Mohon disaring juga, jangan terlalu keras, oke? Nah, kami gitu aja pelajaran kami. Kalau sudah dilarang jangan, katanya jangan. Kalau sudah disuruh memasukkan ke tubuhmu yang bersih-bersih, ya lakukan. Karena itu kebahagiaan buat kita. Kalau sudah kita, kayak seperti contoh mabuk-mabukan lah. Kalau kita meninggalkan itu, kan kita sehat. Kalau kita enggak makan-makan yang menjijikkan itu, kan indah tubuh kita ini. Bersih gitu loh. Udah itu aja. Bu Darmi, ini saya mau nanya, Bu Darmi, ini saya mau nanya, di Advent itu ada yang namanya Advent Davidian ya, yang istilahnya katanya cuma makan ikan, cuma makan sayur ya. Sini saya terangin Davidian. Davidian itu gini, tadinya mereka saya terangin, saya paham. Davidian itu anak-anak muda. Bang Handi. Paham ya? Anak-anak muda ya Bu Darni ya. Bukan salah. Tunggu ku ajar ya. Davidian itu. Tunggu. Davidian itu tadinya mereka Advent, tapi mereka karena tidak mau bayar perpuluhan, mereka tak mau bayar persembahan di gereja, padahal perpuluhan itu kan sudah ditulis itu di dalam kitab Yesekiel, itu untuk gaji-gaji orang Lewi, itu untuk bagian mereka. Karena orang-orang Lewi itu maksudnya para pendeta. Itu kalau kami orang Advent, kami terorganisir. Kami pendeta, kami nggak boleh megang uang. Seperti kami di gereja lah, bendahara yang megang uang, tidak pendeta. Setelah 3 bulan sekali disetor ke daerah. Daerah itulah mengelola gaji-gaji pendeta. Begitu, karena pendeta kami nggak saya tadi mau bicara itu Bu Darni, tapi dipotong. Jadi di Pidian, kenapa mereka itu di Pidian? Mereka tidak mau bayar persembahan dan perpuluhan, keluarlah mereka dari Advent. Tapi mereka masih menyelinap masuk ke gereja Advent karena mereka kan tetap hari Sabat gitu. Iya, itu saya tahu sih.